karena teman-teman juga sudah tahu apa yang bakal kita bahas gitu ya. Pokoknya pasti tentang dunia-dunia romansa lah, sama cinta segala macam gitu. Jadi ya tidak berpanjang lebar mungkin gitu. Jadi ya silakan, ini sepertinya Kak Sahar nih udah siap banget, udah prepare banget gitu kayaknya ya buat buat sharing di malam kita kali ini. Mungkin silakan Kak Sahar, waktu dipersilakan Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Assalatu wassalamu ala asrofil anbil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur teman-teman, kita bersyukur kepada Allah pada malam kali ini kita bisa ketemu meskipun secara online ya. Dan semoga nanti kita bisa ada ketemuan secara offline dengan acara Jovisa yang lebih keren misalkan ya. Dan ini juga sebenarnya udah keren banget, udah ada 218 peserta, Masya Allah. Dan aku pengen bilang kepada teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak udah hadir pada malam kali ini. Dan semoga perjuangan kita gitu kan yang memiliki gelar Jomblo Fisabilillah, semoga itu bisa menjadi sebuah hal yang menjadikan diri kita berhujah di hadapan Allah bahwa kita di masa muda berusaha taat kepada Allah. Dan tidak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini udah banyak teman-teman dan kayaknya ini adalah acara online yang paling banyak menurut audiensnya. Ada 223, luar biasa. Kalau misalnya untuk offline, aku pernah hampir 1.000, tapi kenapa ya? Aku karena udah lama juga ya untuk nggak ngisi sebanyak ini. Aku sebenarnya tadi agak grogi gitu, agak gimana ya? Agak deg-degan. Tapi ternyata lihat semangatnya teman-teman di sini yang udah on cam juga. Terima kasih banyak. Dan mungkin teman-teman yang belum on cam mungkin karena ada kendala yang lain seperti itu. Baik, insya Allah pada malam kali ini tadi udah dibuka sama Kak Amal nih, manggilnya Kak Amal atau gimana? Betul Kak. Oke, Kak Amal ya. Baik, terima kasih banyak Kak Amal. Dan oke, baik teman-teman, silakan boleh tulis di kolom chat dulu. Teman-teman siap nggak untuk menerima materi pada malam kali ini? Kalau misalkan siap, boleh tulis angka 1. Kalau misalkan belum siap atau masih ragu atau gimana, boleh tulis angka 2. Silakan. Langsung banjiri Nah, iya. teman-temannya. Wah, 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 rame banget. Ini Wah. nulis 1 sama 2 nggak ada kaitannya sama 2024 ya enggak? Oh, rame. Satu, 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 satu. Oke, Wah, baik. wah, Oke. banyak banget itu. Oh, siap, Oke, siap. baik. Aku mungkin bakal nyapa dulu ya peserta, satu dari Ikhwan, satu juga dari Akhwat. Baik. Mungkin aku bakal coba sapa yang pertama. Siapa ya? Mungkin ini Mas Agung. Assalamualaikum Mas Agung. Oke, bisa on mic. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah, ini Mas Agung ada gitarnya di belakangnya. Ini flashback. Aku dulu juga seorang gitaris gitu kan. Nah, Wah, mungkin kalau misalnya Mas Agung sendiri, apa sih motivasinya gitu untuk bisa hadir pada malam kali ini gitu? Karena kan malam minggu rasanya mending kita mungkin chilling gitu, nongkrong gitu atau apa gitu. Tapi kalau misalnya Mas Agung sendiri, motivasinya apa sih untuk bisa hadir pada malam kali ini? Boleh disebutkan? Untuk motivasinya ya Mas, nah itu lebih ke apa sih, menambah ilmu Oke, sama ini sih, memperbaiki memperbaiki diri. oke, baik. Amin ya, semoga harapannya itu terlancarkan ya, dan semoga harapannya itu bisa menjadi sebuah harapan untuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik. Oke, mungkin untuk satu lagi aku bakal coba sapa siapa ini? Oke, mungkin oke, assalamualaikum kepada Kak Vika. Assalamualaikum Kak Vika. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, masya Allah. Nah, Kak Vika ini dari mana ya asalnya? Dari Bogor Barat. Oke, dari Bogor. Aku tuh ngerasa ya Bogor tuh menjadi salah satu tempat yang aku rasa nyaman gitu untuk berdakwah karena aku pun sering ngisi di Bogor. Nah, mungkin kalau misalnya dari Kak Vika sendiri motivasinya apa sih untuk bisa hadir pada malam kali ini? Motivasinya pertama sih buat apa ya? Pertama ngisi malam minggu supaya lebih produktif dan bermanfaat. Oke. Yang kedua tuh buat menambah ilmu pastinya dan juga apa ya, memperkuat keimanan, juga semangat biar gak gampang futur gitu. Apalagi kan anak muda zaman sekarang ya, terutama di perasaan gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Kak Vika.
Semoga Allah kabulkan setiap permintaannya atas harapannya juga. Amin. Baik, terima kasih tadi ada Kak Agung sama juga Kak Pika, dan semoga teman-teman di sini juga memiliki harapan yang sama ya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagi insya Allah teman-teman selama 1 jam ke depan kita akan coba bahas tentang materi. Nah mungkin temanya apa? Boleh dong tulis di kolom chat gitu kan. Boleh temanya apa? Tulis dulu di kolom chat. Jangan-jangan gitu kan teman-teman nggak tahu atau lupa temanya. Mungkin teman-teman yang lain boleh diingetin dan tulis temanya malam kali ini tuh apa sih? Boleh tulis Ya, di kolom monggo, chat. monggo teman-teman semuanya. Iya, temukan aku di hatimu. Itu berasa kayak Nah, curhat banget tuh kayak itu Kak Farah di nah tuh. Iya, oh iya. Oh, udah pada tahu semua tuh Kak. Iya. oke, baik. Oke, Iya. aku izin share screen ya. Baik, aku udah jadi co-host belum ya? Boleh adminnya untuk aku jadikan co-host dulu ya. Boleh Minjov sudah apakah sudah disetting Kak Sahar udah bisa share screen? Oke, udah? Belum. Udah bisa belum Kak? Belum ya? Baik, mungkin sembari menunggu ya teman-teman, silakan bisa disiapkan catatannya dan juga disiapkan hatinya karena, yang diniatkan karena Allah itu insya Allah menjadikan sebuah keberkahan bagi kita, kayak gitu. Maka misalkan teman-teman bisa bersiap untuk mencatat barangkali ada yang penting gitu kan. Tapi Kak, yang lebih penting itu dia daripada catatan Kakak, oke, nggak Aduh, apa-apa. aduh, aduh. Oke, baik teman-teman, sembari menunggu ya, karena aku bakal presentasi dan akan coba untuk share, PowerPoint-nya. Disiapkan ya teman-temannya alat-alat tulisnya gitu karena kayaknya agak sulit kalau diingat di kepala doang pasti bakal lupa keesokan harinya gitu kayak jadi emang enak ditulis gitu loh kalau ilmu tuh emang harus Oke, ditulis ini gitu tuh, teman-teman. sebenarnya, co-host-nya ini karena kendala atau gimana ya? Iya Belum? ini lagi ini Atau ada batasnya gitu? enggak sih Kak ini adminnya lagi progres ini sepertinya. Oke, baik. Tunggu teman-teman ya. Ya, sembari menunggu boleh mungkin teman-teman dicatat dulu ya di kolom komentar gitu. Eee, ketika teman-teman sekarang hadir, harapannya apa? Boleh tulis di kolom chat ya, sembari kita, menunggu. Harapan ikut materi pada malam kali ini tuh harapannya apa? Boleh tulis di kolom chat ya, silakan. Nah, boleh Oke, teman-temannya baik. diutarakan, ditumpahkan ya di kolom chat. Istiqomah Oke, bawa baik. ilmu. Udah jadi co-host, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Bismillah, kita mulai ya teman-teman. Oke, aku share screen dulu. Oke, dari teman-teman, tadi ada yang nulis mau cari jodoh biar istiqomah dan sebagainya. Insya Allah itu sebuah hal yang luar biasa yang teman-teman lakukan. Baik, aku izin share screen dulu sebentar. Oke, baik, udah ada ya? Udah ada Kak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan kalimat basmalah dan kita berharap kepada Allah pada malam kali ini semoga dari setiap harapan yang kita coba bangun, dari setiap perubahan yang ingin kita raih, dan dari setiap perubahan-perubahan yang rasanya kita sulit banget gitu, misalkan untuk istiqomah dan sebagainya, semoga malam kali ini bisa menjadi sebuah titik balik untuk kita bisa mengerti bagaimana cara kita bisa menempatkan perasaan kita, bagaimana cara kita bisa menjadi seorang yang tentunya tentang apa yang Allah mau kepada kita, seperti itu. Nah, tadi teman-teman sudah ada di kolom chat tentang harapan-harapannya, pengen jadi pribadi yang baik, pengen jadi pribadi yang istiqomah, pengen dapat jodoh, pengen dapat ini dan sebagainya. Insya Allah ketika seorang hamba yakin kepada Allah, ketika berdoa dia yakin dan tidak lalai, Allah akan kabulkan setiap permintaan dan doanya.
Ada salah satu hal yang harus ngerti dulu teman-teman, bahwa di awal ini aku pengen ngajak teman-teman untuk bersyukur terlebih dahulu. Karena ketika kita sekarang mungkin lagi diuji sama Allah, lagi diberikan kesulitan, kesedihan, bahkan apapun itu, maka insya Allah ketika diri kita mau melihatnya dengan penuh hikmah, insya Allah itu akan menjadikan diri kita mengerti bahwa ternyata sampai hari ini Allah itu masih memperhatikan kita. Karena kalau misalkan ada seorang yang masih ngomel ke kita, yang masih marahin kita, yang masih ngingetin kita, itu berarti orang itu peduli kepada kita, masih peduli kepada kita. Begitu pula Allah kepada hambanya. Ketika ada seorang hamba yang masih Allah berikan ujian, rasa sakit, rasa sedih, rasa berat, dan apapun itu, berarti tandanya Allah masih peduli kepada kita. Nah, maka barangkali teman-teman hari ini, di malam kali ini, ada yang ngerasa mungkin ya, begitu sulitnya taat di zaman sekarang, kerasa banget kan? Dengan kiri kanan, depan belakang, zina itu seperti hal yang biasa seperti itu. Dan kita merasa bahwa rasanya kok sulit banget gitu kita untuk istiqomah. Kita merasa kayaknya kenapa gitu. Kita tuh ada masa-masa taat, tapi ada di mana kita mudah banget untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, maka pada malam kali ini kita berharap dengan harapan yang tinggi bahwa kita hidup di zaman sekarang, bahwa kita mampu untuk bisa taat kepada Allah. Karena taat itu adalah pilihan antara kita mau atau tidak, seperti itu. Nah, terus juga aku pengen bilang kepada teman-teman di zaman sekarang ya, dengan misalnya ada kasus LGBT di mana-mana, kasus zina di mana-mana, bahkan hamil di luar nikah itu diposting ke Instagram, dan kolom komentar dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang terasa aman dan sebagainya. Nah, maka ini merupakan zaman yang tak biasa, kemaksiatan di mana-mana. Maka pada malam kali ini kita berharap kepada Allah dengan setinggi-tinggi harapan bahwa kita ingin menjadi seseorang yang taat kepada Allah. Baik, teman-teman, pernah nggak? Kalau misalkan pernah, boleh tulis angka 1. Kalau misalkan belum, boleh tulis angka 2. Aku cuma menengok toh. Ya, bocor ya, nggak apa-apa. Nah, teman-teman pernah nggak di masa mendapatkan satu situasi tentang people come and go? Tentang ada teman-teman kita yang mungkin udah pergi, ada orang-orang yang datang, ada mungkin saudara kita, teman kerja kita, teman kuliah kita yang udah nggak bareng-bareng sama kita. Bahkan teman kajian kita yang dulunya bareng-bareng ke masjid gitu kan. Tapi sekarang ada beberapa dari teman-teman kita yang udah pacaran dan sebagainya. Nah, kita akan bahas bahwa people come and go di awal adalah kenapa kita karena ini rasanya menjadi sebuah hal yang sering kita rasakan, bahwa orang itu pergi dan datang. Nah, tapi nah ini segmen Tumbuh Fisabilillah, kita itu menerima kenyataan bahwa orang itu datang dan pergi. Tapi mengapa perasaannya masih tetap ada dan bertahan? Ya, di sini barangkali teman-teman ada yang lagi sulit move on gitu kan. Orangnya udah nggak ada, orangnya di luar kota, orangnya udah kerja di mana, orangnya udah kuliah di mana, orangnya udah lulus sekolah gitu kan. Orangnya udah nggak sering kita lihat gitu. Tapi kita ngerasa bahwa kok perasaan kita itu masih ada gitu, tetap bertahan gitu. Nah, maka jelas ketika teman-teman sekarang mungkin ya ngerasain bahwa orang itu datang dan pergi, tapi perasaan itu tetap ada, masih tetap bertahan, bahwa kita akan coba bahas nanti di akhir sesi. Dan kedua, nah ketika teman-teman sekarang memiliki perasaan kepada orang gitu kan, seringkali orang-orang tuh kadang atau dunia itu sudah memberikan sinyal kepada kita, udah nggak usah dikejar, berhenti aja gitu. Karena kita menerima kenyataan bahwa dia nggak pantas sama kita, dia nggak pantas buat kita tuh beda sama dia, dan rasanya kita nggak cocok sama dia. Nah, teman-teman kita atau saudara kita, bahkan teman-teman kita itu bilang kepada kita bahwa udah berhenti aja, nggak usah ngeharapin seorang yang nggak berharap balik kepada kita. Nah, sebenarnya sudah banyak kepastian yang seharusnya kita mengerti, tapi kita itu seringkali memilih untuk bertahan adalah sebuah pilihan terbaik. Ada yang di sini masih sulit move on kepada seseorang gitu kan, masih sulit melupakan, masih keingetan, dan mungkin masih suka stalking instastory-nya gitu kan. Dan hati-hati, sekarang Instagram itu ada fitur kita bisa lihat, bisa siapa yang suka lihat instastory kita. Nah, maka teman-teman, aku pengen ajak teman-teman semua bahwa aku yakin di masa kita rasanya tentang perasaan ini menggebu-gebu banget. Kita suka sama orang, kita kagum sama orang. Tapi semakin dewasa teman-teman ngerasain banget bahwa
kita udah berpikir objektif, bukan tentang fisik lagi. Tapi kita suka emang cara pikir dia, gaya bicara dia, tutur kata dia. Dan dia menjadi seseorang yang rasanya cocok untuk menemani masa depan kita, seperti itu. Nah, tapi kita menerima kenyataan bahwa kok rasanya tuh nggak mendukung. Dan akhirnya kita merasa bahwa apakah aku harus melepaskan dia gitu. Karena mungkin kondisi itu nggak memungkinkan, di mana posisi kita tuh nggak didukung, dia nggak berharap balik kepada kita. Dan mungkin kita bertanya kayak, tapi jika aku melepaskan, apakah aku akan mendapatkan seorang yang sama? Bahkan membuat aku merasa ada. Dan bagaimana aku bisa percaya? Lebih baik aku bertahan. Nah, maka teman semua di sini barangkali masih sulit move on, masih melepaskan, masih sering ngerasa kepikiran, bahkan ke bawah mimpi gitu kan. Nah, teman-teman pernah nggak kangen sama orang, tapi orangnya itu nggak ada, nggak kangen sama kita, ada ke bawah mimpi, dan pas bangun kita sadar bahwa itu mimpi, dan kita ngerasa kayak sedih gitu, kayak aku pengen ketemu sama dia, pengen ngobrol lagi dan sebagainya. Tapi ketika sekarang dia udah pergi, misalkan dia udah nggak bareng sama kita udah nggak ngeliat dia gitu kan, apakah kita harus melepaskan gitu? Tapi jika aku melepaskan itu, aku ngerasa apakah aku bakal mendapat orang yang sama gitu, yang menganggap bahwa aku itu ada. Dan gimana aku bisa percaya, sedangkan aku sampai hari ini masih nggak yakin bahwa seorang yang baru itu bisa menjadi tempat cerita bagi kita. Nah, selanjutnya, ketika kita sekarang emang sulit melepaskan, biasanya karena emang seseorang itu emang sekeren itu gitu. Nah, tapi ingat, dia tuh emang seperti langit, indah. Setiap kita memandang, seolah ada harapan dan keindahan. Untuk air mata yang tercurah, kalau kita melihat ke atas ketika kita lagi pengen nangis, lihat ke langit, air mata itu bisa tertahan. Nah, dan itu menjadi sebuah alasan bahwa dia yang sudah membuat aku bertahan. Nah, maka aku pengen bilang kepada teman semua bahwa aku rasa yang menjadi masalah bagi kita hari tentang perasaan itu adalah bagaimana caranya kita bisa melepaskan, bagaimana cara kita mengikhlaskan, dan bagaimana cara kita mengerti bahwa yang kita pilih itu belum tentu yang terbaik. Juga aku pengen bilang kepada teman-teman semua bahwa ketika pun hari ini teman-teman mungkin bertahan atau stuck di satu orang gitu kan, nggak mau buka hati kepada orang lain. Nah, tapi aku pengen nanya dulu, teman-teman sekarang itu lagi di posisi lagi susah move on atau udah move on? Kalau misalkan susah move on, boleh tulis angka 1. Kalau udah move on, boleh tulis angka 2. Jujur aja, nggak apa-apa, silakan. Meskipun nggak tidak ada status pacaran, tapi kita ya kagum aja sama orang, boleh tulis di komentar lagi di fase susah move on atau udah move on. Oke, ini berimbang ya antara 1 dan 2. Nggak masalah tuh. Oke, ada yang jawab setengah ya, 1/2. Berarti dia udah menemukan orang baru, teman-teman, tapi dia masih ragu, masih ada trust issue gitu kan. Oke. Ternyata di sini itu rata-rata dijawab ada 1, ada yang 2. Nah, coba teman-teman, boleh definisikan tentang bunga mawar. Kita akan definisikan tentang bunga mawar. Bunga mawar itu indah, tapi dia ada durinya. Ketika kita lihat itu indah banget, tapi ketika kita pegang kita harus hati-hati. Nah, cinta itu lebih manis dari mawar manapun. Dan cinta itu menusukmu jauh lebih dalam dari duri manapun. Rasanya ya, jika teman sekarang mungkin udah masuk ke jenjang SMA, udah masuk ke jenjang kuliah atau pekerjaan, kita kan udah objektif banget ya memandang orang yang kita suka itu. Kita akan memandang bahwa orang itu cocok nggak sama kita buat nemenin di tempat cerita bagi kita gitu kan. Karena rasanya kita udah keluar dari zona yang pacaran tuh cuma tanda kutip ya, orang-orang yang ngerasa pacaran tuh cuma lihat fisik aja. Tapi kita sekarang tuh udah objektif banget gitu. Kita udah berpikir kita tuh butuh teman cerita, kita tuh butuh mood booster. Dan aku rasa sampai hari ini banyak orang yang masih pacaran biasanya motivasinya tuh adalah karena butuh teman cerita, karena butuh mood booster, karena butuh orang yang pengen kita tuh setelah melakukan hari yang dengan rasa lelah, setelah itu kita pengen cerita ke orang. Nah, biasanya orang itu curhat kepada orang pacarnya. Hari ini biasanya seperti itu. Nah, tapi masalahnya, apakah ini tuh sesuatu yang Allah ridhoi atau tidak? Seperti itu. Nah, maka mulai hari ini ketika teman-teman berharap
tadi, mungkin dia adalah orang yang teman-teman kagumi, bukan karena fisiknya, tapi karena dia cara pandang terhadap kehidupan, cara dia menyelesaikan masalah, cara dia berbicara, cara dia berkata, cara dia mengatasi setiap hubungan sama orang lain, respectnya bagus gitu kan. Akhirnya kita merasa kagum banget. Nah, tapi kita merasa bahwa ini sesuatu hal yang nggak boleh. Dan kita nggak bisa menafikan bahwa kita tahu hukum pacaran itu kan haram ya. Tapi itu di sisi lain ngerasa sulit melepaskan tadi gitu kan. Orangnya mungkin juga ada, orangnya udah nggak kelihatan sama kita, tapi rasanya perasaan itu masih bertahan di dalam hati kita. Nah, teman-teman pernah, nah ini ya, ada salah satu kutipan yang aku coba tulis tadi. Aku nemu kutipan ini sore tadi. Nah, akhirnya ketika teman-teman susah melepaskan, susah move on gitu kan, suka sama orang gitu kan. Terus kita berpikir bahwa izinkan aku menunggu gitu. Nah, tapi aku pengen bilang, seseorang yang kamu tunggu itu belum tentu akan datang kepadamu. Bisa jadi dia bertemu dengan seseorang yang lebih baik darimu, yang membuat dia jatuh dan melupakanmu. Lalu tinggallah dirimu yang menyesali karena sudah menghabiskan waktu untuk menunggu. Maka sebaik tempat diletakkan harapan hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Nah, biasanya dalam fase-fase menunggu, dalam fase-fase kita mencoba untuk menggantungkan harapan kita bahwa kita yakin bakal bersama dia, itu rasanya adalah fase-fase yang berat, dilema. Adapun orang baru, kita merasa sulit membuka hati kita karena kita merasa dia udah terlalu spesial, dia kayak udah terlalu langit, kita malangnya udah dengan penuh keindahan, kita merasa dia orang yang cocok dan banyak yang tahu. Nah, tapi coba kita bakal bahas dulu tentang WhatsApp. Kalian pernah nggak nge-send pesan dan centang abunya tuh bertahan lama, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Nah, centang abu yang mungkin kita ada rasa sama orang, kita interest sama orang, kita tertarik sama orang, kita kagum sama orang, dan ketika kita nyampein pesan kepada dia tuh cuma read doang, atau bahkan nggak dibuka, centang abu 2 gitu kan. Nah, tapi kita berpikir bahwa mungkin dia sibuk ya, mungkin dia nggak buka HP gitu, mungkin dia lagi kerja, mungkin lagi kuliah, mungkin dia lagi belajar. Tapi teman-teman tahu nggak, kalau misalnya teman-teman sekarang masih berpikir bahwa dia tuh adalah orang yang masih mau bersama kita, tapi dia responnya tuh slow respon kepada kita gitu kan, pesan kita tuh lama dibaca. Ingat, orang hari ini tuh buka HP terus loh. Ketika pesannya teman-teman itu nggak dibaca, kemungkinan emang bukan prioritasnya. Tapi hari ini kenyataannya banyak orang yang masih bertahan dengan sesuatu yang rasanya itu harusnya kita mundur gitu. Karena orang itu udah nggak mau merespon balik terhadap harapan kita. Nah, ingat, seseorang itu mungkin dia sibuk, dan dia seseorang yang teman-teman harapkan, teman-teman kagumi ini, dia itu memiliki batas waktu. Jadi kalau dibilang ini menjadi sebuah poin penting yang aku akan sampaikan tentang tema kali ini, gini, ingat rumusnya, seseorang itu sibuk, dia memiliki batas waktu. Dan kita akan coba ambil kepada selanjutnya itu, Allahmu itu ada dan dia tanpa ada batas waktu. Ngerti nggak? Oke, ulang. Teman-teman, ketika teman sekarang memiliki perasaan ke seorang, lagi ngeharapin seorang, susah move on, pengennya terus ngobrol sebagainya, ingat, seseorang itu sibuk. Dia, seseorang yang kamu harapkan, itu memiliki batas waktu. Dan yang kedua, Allahmu itu ada dan dia tanpa ada batas waktu. Oke, paham? Nah, coba aku pengen ngajak teman-teman semua bahwa gini, salah nggak sih kita sekarang mengagumi seorang? Salah nggak sih kita jatuh cinta sama seorang? Salah nggak sih kita mengharapkan atau menggantungkan harapan kita, bahkan kita bangun di sepertiga malam kita untuk melangitkan satu nama yang ingin kita harapkan? Enggak? Ya, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi terkadang kita sering kali memaksa bahwa pilihan kita seolah menjadi pilihan yang terbaik. Padahal, ingat tadi, Allah itu selalu ada bagi kita, dan tanpa ada batas waktu bagi kita, dan Allah tahu yang terbaik bagi masa depan kita. Dan aku pengen ajak teman-teman untuk tidak memaksa, tapi mencoba untuk mengikhlaskan tanpa batas, dan mencoba
apa ya, menggantungkan apa yang kita pinta itu kepada Allah aja, kembalikan semuanya gitu. Nah, tapi masalahnya hari ini dengan kita sering kesepian, dengan orang-orang itu pergi dan datang, apalagi mungkin dengan kita sekarang ada deadline kuliah, ada deadline kerjaan, kita tugas makin banyak, orang-orang semakin egois, orang-orang semakin sibuk dan sebagainya. Kita kan pengen kan ada orang-orang yang pengen peduli sama kita, orang yang dengerin cerita kita gitu. Nah, tapi ingat, seseorang yang tadi tonton harapan itu dia tuh sibuk dan dia tuh memiliki batas waktu. Tapi kalau Allah itu ada dan dia tanpa ada batas waktu. Nah, coba ketika teman pengen move on, ini rumusnya antara Allah dan waktu, sembuhkan dan waktu yang biasakan. Jadi kalau misalnya teman sekarang bertanya atau pengen tahu cara melupakan seseorang, cara melupakan sepenuhnya, itu tinggal teman-teman apa ya, benturin kepala teman-teman ke batu sampai lupa ingatan, itu bakal lupa. Tapi kalau misalkan kita lupa, yang harus kita lakukan bukan melupakan, tapi mengalihkan. Dan seiring berjalannya waktu, biar Allah yang sembuhkan dan waktu yang biasakan. Nah, tapi ternyata ini bisa menjadi sebuah poin penting bahwa biasanya orang-orang yang patah hati, orang-orang yang sakit hati, dan dia move on sepenuhnya kepada Allah, biasanya dia menghasilkan karya, bisa membuat sebuah buku, bisa berdakwah, dia bisa melakukan sebuah karya. Kenapa? Karena dia termotivasi gitu. Dia sudah menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tanda kutip kurang bermanfaat. Dan teman-teman, aku pengen cerita, aku pernah satu waktu, ada teman sekelas aku, seorang perempuan. Dia adalah satu perempuan yang buat aku ngerasa sakit hati. Nggak pacaran, nggak ada rasa apa-apa, tapi perkataan dia itu benar-benar buat aku ngerasa kayak, oh itu banget gitu ngomongnya. Nah, dia bilang apa? Dia tuh bilang gini, aku berharap mau ketemu orang yang kayak kamu. Dan di akhir kalimatnya dia mengatakan, amin paling serius. Itu parah, sakit banget. Dia mengatakan bahwa aku pokoknya ilfeel terhadap sikap kamu dan sebagainya. Itu dikatain sama seorang perempuan yang tanda kutip memang gak ada status sama aku. Nah, itu bisa menjadi sebuah awal bagi teman-teman semua bahwa kalau misalnya emang lagi di fase move on, lagi di masa patah hati dan sebagainya, itu bisa loh teman-teman bisa konversi untuk menjadi sebuah karya, bisa menjadi sebuah kata-kata, bisa menjadi sebuah kalimat yang bisa disampaikan, bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang ketika memang kepada Allah dengan sepenuhnya. Nah, jadi temukan aku di dalam hal itu berkaitan dengan temukan Allah itu di diri kita. Karena tadi poinnya, seorang yang kamu harapkan dia tuh sibuk dan dia memiliki batas waktu. Sedangkan Allahmu itu ada dan Allah itu tanpa ada batas waktu. Sampai hari ini coba, kapan sih kita merasa iman kita turun? Coba kapan? Ketika kita menjadikan Allah pilihan kedua. Ketika kita sekarang menjadikan aturan Allah menjadi pilihan kedua. Kita lebih berpikir bahwa aku pengen bareng sama dia, aku pengen berharap sama dia, takut dia diambil orang dan sebagainya. Dan akhirnya iman kita rontok, iman kita hancur, iman kita nggak menemukan kenikmatan dalam setiap ibadah kita. Nah, rasanya ya teman-teman, hari ini itu naik turun banget. Ya, itu terjadi, bisa jadi teman-teman. Karena mungkin harapan kita yang tidak dituangkan kepada Allah, karena mungkin maksiat yang kita anggap biasa, karena mungkin waktu sholat yang kita tunda. Dan akhirnya iman kita semakin lama, sinyalnya itu semakin lama. Dan akhirnya kita tidak merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan ibadah tersebut. Nah, maka di sini pentingnya itu kaca pembesar ya. Biasanya, nah ini menjadi sebuah poin teman-teman semua bahwa aku pengen ajak teman-teman untuk fokus kepada apa? Fokus kepada apa yang menjadi tugas teman-teman hari ini. Gimana kan maksudnya? Gini, kalau misalnya teman-teman hari lagi kuliah, fokus kuliah. Teman-teman lagi kerja, fokus kerja. Teman-teman lagi fokus apa? Fokus maksimalin. Boleh nggak kita berharap kita pengen punya seseorang? Ya boleh kalau misalnya caranya itu nggak buat kita bermaksud kepada Allah. Tapi pertanyaannya hari ini, kalimat pacaran, kalimat sleep call sebagainya, apakah itu suatu hal kebaikan? Jawabannya kan enggak ya. Nah, maka salah satu cara terbaik
untuk menjaga perasaan ini karena Allah adalah teman-teman butuh pengalihan dan teman-teman harus fokus pada hal yang lain. Karena terkadang ada orang-orang yang malah nggak sempat memikirkan sesuatu, nggak sempat mikirin pacaran. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Bahkan sampai ada salah satu ulama yang itu karena saking fokusnya nulis kitab sampai nggak sempat untuk nikah, sampai lupa. Tapi kan kita sekarang mungkin ngerasa ya bahwa Kak, aku tuh bukan seorang ulama, aku orang yang biasa aja gitu kan. Aku ngerasa bahwa ya udah gitu, keadaan aku hari ini nggak terlalu dipaksakan dan sebagainya, aku sulit nih perasaan dan sebagainya. Tapi teman-teman, seringkali kita tuh merasa membuat alasan-alasan yang menjadikan seakan-akan maksiat itu bukan bagi kita. Contohnya apa? Kan Allah itu maha pengampun, nanti aku bisa taubat gitu kan. Kan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Ketika aku nanti tobat, aku sekarang pacaran dulu, nanti aku tobatnya dikit kan. Masalahnya teman-teman, Allah itu kan memiliki sifat maha adil. Allah itu memiliki azab yang pedih. Tapi hari ini kita sering banget kan teman-teman mendengar ayat-ayat mendengar ayat Al-Quran, tapi kita nggak bergetar hati kita. Ngedengerin tahu ini tuh larangan, tapi kita masih merasa bahwa nggak apa-apa deh, gitu. Nggak apa-apa deh dan sebagainya. Karena hari itu generasi Z biasanya lebih menurut kepada seorang psikolog daripada menurut kepada Allah. Itu ada kalimat seperti itu. Nah, maka aku pengen teman-teman untuk fokus terhadap apa yang menjadi tugas kita hari ini. Fokus pantaskan diri. Kalau emang lagi kuliah, lagi kerja, lagi apapun itu, fokus dulu kepada Allah, agar Allah mempertemukan kita dengan dia. Jika seandainya itu takdir dan jodoh adalah sampai Allah tentukan kita bertemu, sampai Allah tentukan, bukan sampai kita tentukan, tapi sampai Allah tentukan apakah kita akan bersama atau enggak. Nah, maka aku akan ajak teman-teman untuk lebih memperhatikan barangkali hancurnya harapan kita, barangkali hancurnya rasa kenikmatan kita beribadah karena sesuatu yang kita harapkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini aku pengen ajak teman-teman untuk balik kepada Allah, untuk mencurahkan setiap apa yang kita pinta, apa yang kita rasa, gantungin aja kepada Allah. Dan aku pengen bilang kepada teman, ini adalah satu kabar gembira, nggak ada set ending bagi orang yang yakin sama Allah, nggak ada. Tapi ngerasa banget kan, ketika kita berusaha taat, rasanya terbatas banget gitu. Pacaran nggak boleh, chattingan juga ada batasannya gitu kan. Mau nongkrong tapi misalkan itu campur baur, misalkan kita merasa ada batasannya, kok kaku banget ya Islam itu, kok Allah tuh ngelarang banget gitu. Padahal kan aku tuh butuh teman cerita ya Allah gitu kan, aku tuh butuh teman yang bisa ngertiin aku dan sebagainya. Ya, ngerti banget rasanya, berat banget gitu ketika kita ada seperti itu. Tapi sadarlah bahwa ada orang-orang yang dia merasa lagi ada perasaan, tapi dia coba curahkan lewat sujud, dia berdoa di sepertiga malam, dia menangis kepada Allah, hatinya tenang gitu. Dan barangkali juga teman-teman hari ini terjaga gitu, ketika kita jaga fisabilillah gitu kan, itu sebenarnya kalau misalnya kita mau pikir lagi, itu sebenarnya bukan kehebatan kita, bukan sama sekali, tapi barangkali jomblonya kita hari ini adalah doa-doa yang kita senantiasa panjatkan dalam setiap sholat kita, yang tanpa kita sadari bacaannya. Contohnya apa? Contohnya gini, teman-teman dalam setiap sholat, dalam surat Al-Fatihah itu kan ada ayat ihdinas shiratal mustaqim. Itu artinya apa? Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, itu artinya. Nah, tanpa disadari ketika teman-teman baca Al-Fatihah dalam sholat, kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, meskipun kita nggak tahu maknanya, kita cuma nyebut aja. Itu maknanya luar biasa, ihdinas shiratal mustaqim. Emang apa Kak makna dari ihdinas shiratal mustaqim? Makna dari ihdinas shiratal mustaqim aku tahu dari guru aku. Seakan-akan kalimat ihdinas shiratal mustaqim itu seolah-olah bilang gini kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tapi ternyata tidak gitu. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, paksa aku untuk berada di jalanmu. Ya Allah, bahkan seret aku untuk bisa taat kepadamu. Itu yang kita cintakan dalam kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Tapi pertanyaannya, ketika sholat rasanya kita malu banget kan, kita nggak ngerti apa yang kita baca gitu kan, bahkan sampai kita lupa sama rakaat sholat kita. Itu kan sakit banget ya. Jadi rasanya melupakan seorang rasanya lebih sakit. Lebih sakitnya apa? Lebih sakitnya adalah bukan rakaat sholat kita. Nah, maka
itulah tentunya bagaimana caranya kita bisa mengkondisikan perasaan kita ini kepada sesuatu yang Allah itu ridhoi, tidak bermaksud kepada Allah. Jadi pertanyaan gimana kan di zaman sekarang biar kita nggak pacaran dan sebagainya, cuma satu aja. Teman-teman harus yakin bahwa pertama, yakin kepada Allah sepenuhnya. Yang pertama, yakin kepada Allah sepenuhnya bahwa Allah itu akan mempertemukan kita dengan seseorang yang terbaik menurut Allah. Kedua, ketika teman-teman sekarang pengen terhindar dari sebuah hal yang salah itu adalah perbanyaklah doa. Karena banyak dari kita yang pengen berhijrah, pengen istiqomah, tapi kita lupa untuk nggak minta sama Allah. Coba hari ini kita nangis-nangisan gitu kan pengen suatu hal yang duniawi gitu. Tapi kenapa sih kita nggak sampai nangis-nangis ketika kita minta istiqomah kepada Allah? Aku sering kali bilang teman-teman bahwa aku sering kali gitu melihat para ahli dunia, mereka tuh sering kali tertawa. Mereka yang tidak taat kepada Allah, mereka sering kali tertawa terhadap dunia. Tapi aku sama sekali tidak melihat mereka itu dalam kondisi tenang dalam hatinya. Tapi aku sering kali melihat orang-orang yang mengejar akhirat dengan keterbatasannya, dengan batasan-batasan syariatnya, dengan merasa berat untuk taat kepada Allah. Mereka sering kali menangis karena merasa, ya Allah kok berat banget ya gitu. Kok ada batasannya, kok kaku banget dan sebagainya. Tapi Allah berusaha untuk taat kepadamu. Mereka sering kali menangis dan aku sering kali melihat mereka itu dalam keadaan tenang kehidupan. Nah maka teman-teman sekarang kepada teman-teman semua bahwa harapan yakin kepada Allah di pertama, kedua adalah berdoa, ketiga fokus sama belajar. Teman pernah nggak ngelihat orang yang rasanya kita kagum banget karena dia rajin banget, ilmunya bagus gitu. Kita merasa bahwa aku pantas nggak dapetin dia misalnya. Kita berpikir seperti itu. Contohnya di hari ini kan teman-teman kenal Husain Basaiban gitu kan, luar biasa kan dengan keilmuannya gitu kan, dengan tampanannya barangkali dan sebagainya, masya Allah. Nah mungkin kita merasa bahwa keren banget, ganteng banget dan sebagainya. Nah tapi kenapa sih kita tuh terlalu fokus bagaimana cara jadi dia, tapi kita nggak fokus bagaimana cara kita menjadi seorang hamba yang Allah ridhoi. Nah maka hari ini coba fokus lagi terhadap sesuatu yang kita bisa fokuskan. Jadi fokus belajar, fokus pantaskan diri. Dan selanjutnya teman-teman butuh komunitas atau butuh teman, butuh sahabat yang bisa nguatin kita. Karena biasanya teman-teman yang taat, teman-teman yang soleh ketika kita lagi futur, ketika kita lagi suka sama orang, karena mereka masih tanda kutip ya, pikirannya masih waras, karena pikiran objek, bukan seperti kita yang udah jatuh cinta, dan biasanya alam bawah sadar kita tuh nggak sadar gitu. Biasanya teman kita tuh ngingetin kita, kok jangan pacaran gitu, tetap taat sama Allah, tetap istiqomah gitu kan. Nah maka kita butuh taat juga, itu yang keempat. Dan yang kelima, teman-teman ketika sudah pengen berhijrah, pengen move on, yakinlah bahwa apa yang kita pantaskan karena Allah, apa yang kita gantungkan kepada Allah, itu akan menjadi sebuah jawaban-jawaban terbaik dengan takdir-takdir terindah. Meskipun memang kita sulit untuk menerima seperti itu. Nah, baik, jadi untuk menemukan Allah dalam hidup kita adalah dalam Quran surat Al-Baqarah itu dijelaskan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab bahwasanya aku adalah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, maka disinilah tentunya kita sekarang bahwa untuk menemukan Allah dalam hati kita adalah bagaimana caranya kita menjadikan setiap titik balik kita, kesulitan kita, ujian perasaan kita, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Teman-teman lagi ada perasaan, sampaikan aja kepada Allah. Ya Allah, hamba lagi suka sama seorang, hamba lagi kagum kepada seorang, tak masalah. Dan ketika pun teman-teman sekarang lagi ngerasa ngeluh terhadap takdir dan sebagainya, ingat Allah itu seolah mengatakan dalam ayat ini, mana sih hamba-hambaku yang pengen nyampein sesuatu kepada aku, yang pengen berdoa, meskipun keluhan atau sebagainya. Dan bilanglah kepada mereka, jawablah bahwa Allah itu dekat. Allah itu dekat kepada kita. Tapi masalahnya, kita yang seringkali menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka temukan akunya di sini dan Allah di hatimu. Bagaimana caranya tadi? Harapannya kembalikan kepada Allah, gantungkan kepada Allah. Ketika pun lagi ngerasa berat sebagainya, sampaikan aja kepada Allah. Itu menjadi sebuah titik balik bagaimana cara kita bisa menemukan Allah dalam hati kita. Karena yakin deh,
Kapan sih teman-teman bisa merasakan ketenangan dalam hatinya? Karena ketika teman-teman udah yakin bahwa Allah menjadi tempat sebaik-baik tempat berharap. Kapan kita merasa gundah gulana, hati kita nggak tenang? Jawabannya adalah ketika kita melanggar apa yang Allah sudah larang. Dan kapan sih kita bisa menemukan ketenangan dalam setiap sholat kita bisa khusyuk dan sebagainya? Jawabannya adalah ketika kita mencoba untuk yakin kepada Allah dengan sepenuhnya, ketika kita berusaha taat kepada Allah. Nah, tapi pertanyaannya, kapan sih iman kita berantakan? Karena ketika kita bermaksiat. Kapan sih kita lupa rakaat sholat kita? Karena kita mikir dunia. Kapan sih kita lupa ini dan sebagainya? Kapan sih kita nggak merasa tenang dalam hati kita, dalam hidup kita? Kenapa kita banyak mengeluh? Karena kita tidak menjadikan Allah dalam hati kita. Seperti itu. Maka malam kali ini aku akan ngajak teman-teman semua untuk apa? Untuk yakin lagi bahwa masa sih gitu. Seseorang yang teman-teman harapkan itu lagi sibuk, terus dia memiliki batas waktu, tapi teman-teman tunggu-tunggu terus. Sedangkan Allah itu ada, dan Allah itu nggak ada batas waktu bagi kita. Teman-teman harusnya sadar gitu, di setiap waktu sholat ada azan. Seakan Allah tuh manggil gitu. Mana hamba-hambaku yang berdoa gitu. Mana hamba-hambaku yang pengen minta sesuatu gitu. Mana hamba-hambaku yang capek. Ketika teman terbangun di sepertiga malam hanya karena misalnya pengen ke air sebagai itu kan merupakan sebuah skenario dari Allah agar kita mau bangun untuk tahajud, agar kita bisa menyampaikan sesuatu yang kita pengen sampaikan di sepertiga malam ketika mungkin semua orang banyak tertidur. Maka disinilah pentingnya, yuk balik lagi semuanya teman-teman. Ketika pun jadi jomblo fisabilillah, belajar terus, pantaskan diri terus. Bukan tentang bagaimana cara kita pantas bagi dia, tapi bagaimana cara kita pantas di hadapan Allah. Itu poinnya. Nah, maka di sini teman semua barangkali malam kali ada yang mungkin sulit move on, lagi merasa berat, pengen lagi punya perasaan sebagainya. Semoga dengan bertahannya kita dalam ketaatan itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan pada akhir hayat kita. Karena keren banget kan ketika kita sekarang berusaha menahan rasa rindu kita kepada seorang, berusaha menahan perasaan kita kepada seorang, tapi kita jaga dalam ketaatan, insya Allah Allah itu suka banget kepada kita. Seperti itu. Nah, maka di sana pentingnya belajar, memantaskan, yakin, berdoa, fokus. Insya Allah itu akan mengantar kita kepada nilai-nilai kebaikan. Seperti itu. Nah, maka temukan aku di dalam hatimu. Dan aku pengen bilang kepada teman semua bahwa kalau misalkan seandainya teman-teman hari ini lagi butuh seseorang, pengen ketemu jodohnya, pengen ketemu seseorang yang rasanya bisa menjadi tempat curhat bagi kita, teman-teman aku akan bilang dulu pada teman-teman, kalau misalnya belum nemu orangnya, kalau misalnya belum waktunya, teman-teman kan masih punya Allah, kan. Jadi aku pengen bilang kepada teman, tadi aku lihat di TikTok, beranda TikTok, nggak apa-apa punya pacar, asalkan punya iman. Itu kan kalimat yang istimewa gitu. Karena dengan ketidakadilan kita merasa bahwa dunia ini mungkin nggak adil. Ada orang yang masuk ke tempat kerja dan mudah karena ada orang dalam, misalkan ada orang yang berhasil privilege dan sebagainya. Tapi karena kita memiliki iman inilah kita yakin bahwa semua akan baik-baik aja karena aku bersama Allah. Itu kan yang sebuah ketenangan baik kita. Dan ternyata aku yakin deh, teman-teman kayaknya udah sering banget dengar apa yang aku sampaikan, udah sering banget dengerin apa yang aku sampaikan kayak gitu. Ustadz seperti apa dan sebagainya nyampein. Tapi aku pengen bilang kepada teman, mungkin barangkali lupa kalimat yang aku sampaikan apa, teman-teman tenang, ada Allah, semuanya akan baik-baik aja. Oke? Jadi itu kalimat yang sering kali lupa sebenarnya. Karena kan yang buat kita tenang tuh adalah oke, aku punya Allah, aku masih bersama Allah gitu kan. Maka disinilah pentingnya bahwa ya udah santai, tapi nggak lagi, dia sibuk, dia memiliki batas waktu. Allah itu ada dan nggak memiliki batas waktu. Allah ada buat kita. Yang tadi katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Oke? Allah itu dekat. Lebih dekat daripada urat nadi kita. Lebih dekat bahkan dari hati kita. Maka yakinlah ketika teman-teman lagi susah banget, berat banget, ketika teman-teman ada yang pacaran dan sebagainya, ya udah tenang, santai, dan terus belajar, fokus pantaskan diri. Dan suatu saat teman-teman dalam penantian kita, dalam masa penungguan kita, suatu saat karena kita menjaga karena Allah,
akan ada seseorang yang datang kepada kita, yang datangnya itu karena merupakan skenario terbaik dari Allah, dan dia akan bangga memiliki kita. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga ini bisa menjadi sebuah titik balik untuk kita menemukan Allah dalam hati kita. Jadi tetap hidup fisabilillah sampai Allah mempertemukan kita dengan seseorang yang terbaik. Fokus perbaiki diri, fokus pantaskan diri. Kalau misalnya jodoh, Allah bakal pertemukan sesulit apapun itu keadaannya. Kalau misalnya bukan jodoh, sorry to say, semudah apapun jalannya, meskipun setiap hari ketemu, kalau misalnya bukan jodohnya nggak bakal ketemu. Tapi kita berharap kepada Allah dengan sebaik-baik harapan kita, dengan masa penantian kita, ingat Allah akan memberikan jawaban terbaik di waktu terbaik dengan takdir yang paling indah, dengan sesuatu yang tak pernah kita duga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Sahar, nggak expect kalau bakal, wah, sharingnya mantap banget Kak, Masya Allah. Buat teman-teman yang ngerasa terenyuh dengan materi sharing Kak Sahar, boleh ketik 1 di kolom komentar teman-teman. Oke, yakin banget sih saya ini baik banget, terenyuh. Jangan banyak banget sih, yakin. Yang ngerasa tertampar berkali-kali, boleh emot nangisnya kali ya. Saya soalnya tertampar berkali-kali nih soalnya nih. Nangis tuh. Wah, nangis tuh Kak. Wah, banyak banget tamparan tadi tuh. Kita mah nyari kemana, padahal mah ada Allah Kak ya. Astagfirullahaladzim. Waduh, nangis Kak. Waduh, memang wah, luar biasa. Ini kayak saya sangat yakin dengan banyaknya tangisan dan emot 1 di kolom komentar Kak. Ini banyak yang bakal bertanya nih sepertinya. Udah siapin ya teman-teman ya. Kita bakal bentar lagi ke sesi Q&A gitu. Kayak bakal banyak banget nih bertanya-tanya nih, case-case personal ya. Jadi ya mungkin boleh kita karena waktu alhamdulillah kita masih ada waktu nih buat teman-teman bertanya. Jadi ya, wah, ini udah baru mau saya bilang ada 2 orang yang kalau duluan raise hand bakal dikasih kesempatan langsung. Selebihnya kita bakal coba cari di kolom komentar. Jadi ya, Kak Rara sama Kak Siti Aisyah tadi yang saya tangkap buat ya udah raise hand duluan ya. Jadi mungkin buat teman-teman lainnya boleh di kolom komentar dikirim aja gitu pertanyaan-pertanyaannya gitu. Mungkin kita izin buat ke Kak Siti Aisyah dulu, mungkin boleh, silakan. Kak Siti Aisyah buat bertanya ke Kak Sahar, silakan Kak. Afwan, sebelumnya saya tutup dulu mic-nya, tutup dulu kameranya ya Kak ya, takutnya nggak jelas nanti. Oh boleh Kak, nggak apa-apa. Assalamualaikum Kak Sahar. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, jelas. Alhamdulillah. Izin bertanya ya Kak, bagaimana sih kalau untuk ikhlas itu kan susah, sabar juga butuh waktu yang lama gitu. Nah, apalagi orang yang sudah di titik hampir menikah tapi tidak pacaran, dan calon suaminya itu meninggal, dan otomatis cara untuk ikhlasnya itu, untuk lupanya itu, untuk move on-nya itu butuh waktu yang lama gitu. Bagaimana sih Kak caranya supaya dia itu bisa move on, bisa apa ya, kayak move up lah untuk dirinya sendiri gitu. Dan amalan apa sih yang buat dia itu bisa, kalau lupa itu nggak mungkin ya, maksudnya kesibukan-kesibukan apa aja yang dia lakukan sehingga dia itu bisa membuka diri kembali untuk mungkin halayak, mungkin untuk orang banyak seperti itu. Sepertinya itu aja. Makasih Kak. Oke, baik. Langsung dijawab aja Kak Amal atau gimana? Boleh Kak, langsung dijawab Kak. Oke, baik. Yang pertanyaannya Kak Siti Aisyah ini bagus banget ya. Ini berkaitan dengan bagaimana sih cara kita ikhlas gitu. Apalagi tadi seseorang yang mau menikah gitu kan, terus misalkan seorang itu calon itu meninggal gitu kan. Ini merupakan sebuah hal yang rasanya berat banget. Dan aku pun meskipun aku nggak pernah ngalamin kayak gitu, ini pasti berat banget kayak gitu. Jangankan karena misalkan ya karena seorang wafat gitu. Seseorang yang pergi ninggalin kita karena udah lulus sekolah aja, atau misalnya dia pergi keluar kota, merantau sebagainya, itu udah ngerasa kita sedih banget gitu kan. Apalagi ini meninggalkan dunia seperti itu. Nah, tapi sebenarnya tentunya gini, aku baru tahu bahwa
Ikhlas itu adalah sesuatu yang emang sulit banget. Itu adalah amalan tertinggi. Ikhlas itu amalan tertinggi. Dan untuk kita menggapainya itu pasti ada proses yang sangat panjang. Dan untuk bersabar juga, Allah itu tidak menjaminkan bahwa sabar itu selalu mudah. Tapi Allah menjaminkan, pertama, Allah bersama orang-orang bersabar, dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang bersabar. Dan ternyata pahala sabar itu tanpa batas, bigoiri hisab. Nah, maka cara terbaik untuk kita bisa ikhlas dan bersabar adalah kita mau aja untuk menerima proses yang ada. Menerima kenyataan bahwa emang kejadiannya seperti itu, keadaannya memang seperti itu. Dan pada akhirnya kita merasa bahwa, oh ternyata jalannya seperti ini, skenario seperti ini, takdirnya seperti ini. Dan bagi setiap hamba yang mengerti atas takdir Allah dan dia bersunuzon sama Allah, maka insya Allah Allah bakal bantu dia untuk menyembuhkan setiap luka yang ada. Dan rasanya juga teman-teman ngerasa ya ketika emang perasaannya udah dalam banget gitu kan. Nah terus seseorang itu pergi meninggalkan kita, wah itu berat banget rasanya gitu kan. Seperti kita udah tenggelam banget sampai dasar laut gitu kan. Nah untuk menggapai tepian untuk menggapai permukaan laut yang lagi itu kan perlu proses seperti itu. Nah maka aku pengen bilang kepada kamu, cara terbaiknya apa? Cara terbaiknya adalah nikmati aja keadaan yang ada. Dengan kamu senantiasa yakin bahwa takdir Allah itu sudah pasti yang terbaik. Meskipun jawaban kebahagiaannya nggak sekarang. Tapi tadi aku bilang, nggak ada set ending bagi orang-orang yang yakin sama Allah. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Nah, maka disinilah pentingnya juga ketika bersabar, mau coba untuk ikhlas, nikmati aja keadaannya. Tetap taat, tetap istiqomah, tetap belajar, jaga ibadahnya, tetap berdoa. Dan ketika pun ada kesibukannya, gimana caranya biar kita tuh nggak terlalu fokus pada hal seperti itu. Nah, gimana cara kita bisa membangun kesibukan kita. Dan aku pengen bilang juga kepada teman-teman bahwa untuk move on, untuk sebagainya itu tidak semudah teorinya, tidak semudah kata-kata yang ada. Seberapapun quotes Mutiara yang menampar banget, tapi kalau misalnya kita emang keadaannya sulit untuk move on, biasanya emang sulit aja. Nah, yang kamu lakukan itu bukan melupakan, tapi emang mengalihkan. Mengalihkannya apa? Fokus belajar tadi. Meskipun ada kepikiran-pikiran sedikit itu masalah nggak masalah. Yang namanya juga sesuatu yang udah kita ingat, udah berbekas bagi kita, bahkan udah menjadi kenangan yang berharga bagi kita. Pasti ada aja ingatnya. Maka kamu fokus belajar, perbaiki diri kamu, misalkan ada kajian, datang kajian gitu kan. Ketika pun ada teman, senantiasa lah bareng-bareng dalam kebaikan gitu kan. Ketika pun sekarang emang lagi ada tugas, amanah, kerjaan, sebagainya, fokus maksimal gitu. Karena ketika pun aku ngerasa ya bahwa kan kita diberikan 2 pilihan. Kalau misalnya kita nggak sibuk sama taat, kita bakal capek sama maksiat gitu kan. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita sekarang sibuk sama sesuatu yang ketaatan, insya Allah kita nggak sempat untuk maksiat seperti itu. Nah, maka istilah pentingnya bahwa untuk menikmati proses yang ada. Aku pengen bilang bahwa nikmati aja. Dan aku yakin bahwa ketika pun takdirnya sudah datang kepada dia, bukankah Allah itu sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan teman-teman udah sering banget ya dengar ayat-ayat itu ya. Dan ternyata ayat itu emang sebenarnya udah ngebooster banget baik kita. Kayak seolah-olah Allah tuh bilang gini, cuma kamu doang yang bisa. Cuma kamu doang yang mampu untuk ujian itu gitu. Hambaku, kamu tuh spesial banget. Dan menggunakan la yukallifullahu nafsan. Itu nafsan tuh kayak diri sendiri. Jadi only one and only, cuma satu doang, cuma kamu doang yang bisa gitu kan. Dan ingat juga ketika memang Allah membuat kita berada dalam satu fase yang sulit tadi, mengikhlaskan, bersabar, ingat Allah itu nggak bakal salah memilih pundak untuk diberikan ujian, nggak bakal salah memilih pundak untuk diberikan amanah. Cuma kamu yang bisa, yang lain nggak bisa. Nah maka cobalah ubah takdir itu dengan sesuatu yang kita berpikir bahwa takdir yang Allah berikan itu sudah pasti yang terbaik, dan hamba yang berhusnuzon kepada takdirnya Allah akan Allah berikan sesuatu yang terbaik, bahkan melewati apa yang dia duga-duga. Tapi bukankah ketika aku udah bersabar seperti itu, aku udah menikmati prosesnya, tapi tidak ada kebahagiaan aku dapatkan dalam kehidupan ini? Bukankah kebahagiaan yang Allah takdirkan dan Allah merupakan sebuah hadiah kan adalah surga dan segala kenikmatannya? Nah, jadi teman-teman, coba aku pengen nanya dulu. Teman-teman sekarang itu takut mati atau nggak takut mati? Kalau takut mati boleh tulis angka 1, kalau misalnya nggak takut mati boleh tulis angka 2. Boleh tulis di kolom komentar silahkan. Nah, karena ini bakal menjadi kesadaran bagi teman-teman. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang udah sering kali hadir untuk sharing, aku biasanya pasti jawab 2. Tapi sini rata-rata jawabnya 1. Kenapa? Gini teman-teman.
ternyata setelah aku belajar dengan mencoba untuk belajar ilmu agama, aku ternyata baru tahu kematian itu sebenarnya bukan hal yang kita takuti, karena kematian itu adalah gerbang menuju kebahagiaan serta keadilannya Allah. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang di dunia ngerasa berat, capek, nanti kematian itu datang, teman-teman capeknya hilang. Jika seandainya kita taat sama Allah. Tapi aku mencoba untuk realistis, teman-teman takut mati hari ini karena amalnya masih kurang kan? Amalnya masih ngerasa nggak siap kan itu kan? Bukan ngerasa takut mati, nggak mau mati, bukan. Tapi ngerasa kita emang belum siap. Nah, maka buat teman-teman yang masih ngerasa hari ini hidupnya gini-gini aja, ingat, kalau misalnya kita udah tahu bahwa dosa kita tuh semakin hari semakin banyak, amal kita semakin hari semakin minim, kenapa sih kita nggak coba untuk memperbaiki diri kita biar hidupnya nggak gitu-gitu aja? Waktunya azan nih, sholat, bismillah. Waktunya ada misalkan ada kajian online, ada sharing online nih, pergi, datang. Meskipun 1 jam, seminggu sempetin 1 kajian aja. 1 jam, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi aku pengen bilang kepada teman-teman semua bahwa di zaman sekarang, teman-teman memilih untuk taat, itu adalah pilihan terbaik. Tetap jaga kebaikannya, tetap istiqomah. Sesulit apapun zamannya, tetap yakin bahwa jangan sampai kehilangan Allah. Mungkin itu jawabannya Kak Siti Aisyah. Tapi mungkin aku doakan terbaik ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah ikhlaskan, dan semoga Allah bantu di setiap prosesnya. Nikmati aja, dan ingat Allah akan bersamamu insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Kak. Oke, terima kasih Kak Sar untuk jawaban dari pertanyaan Kak Siti ya. Semoga Kak Siti mudah-mudahan dikuatkan pundaknya Allah SWT gitu. Selesai masalahnya, amin ya Rabbal alamin. Oke, lanjut, mungkin Kak Rara nih udah pegel kayaknya tangannya ini, ngangkat terus kayaknya. Mungkin boleh Kak Rara ya. Silakan Kak, pertanyaannya Kak untuk Kak Sahar. Monggo. Ini Kak Sahar angkat tangan sambil tidur Kak. Kak Sahar, Kak Rara, sorry. Kok Kak Sahar? Nampaknya Kak Rara sedang mungkin jaringan ya. Iya, sudah terdengar. Oh ya, oke. Silakan Kak. Monggo Iya, pertanyaan. aku ingin bertanya Kak, gini, kenapa ya ketika kita udah mencoba, buat istiqomah, udah mencoba untuk lebih dekat sama Allah itu, kenapa, ujiannya itu semakin lama semakin berat gitu loh Kak. Terus, yang aku rasain itu dengan tema yang hari ini itu, ini sih, aku tuh kan udah mulai mendekat sama Allah, maksudnya udah mulai memperbaiki diri, udah memperbaiki ibadah, tapi kenapa orang yang, ngebuat aku sekarang gagal move on itu tuh kembali gitu loh Kak, kayak ini tuh, pertanda jodoh atau gimana? Soalnya tuh sampai sekarang kayak nggak bisa buat ikhlas itu udah ikhlas, tapi kalau untuk ngelepasin dia tuh kayaknya susah banget gitu loh, Kak. Terus, tipsnya dari Kakak gimana ya? Biar maksudnya kalau mau move on tuh ya udah gitu loh, maksudnya kalau move on tuh jangan setengah-setengah, Oke. tapi tuh langsung semuanya gitu loh, maksudnya langsung sepenuhnya move on gitu loh. Soalnya aku masih susah untuk move on dari orang ini. Paham banget, paham banget. Ya, baik, langsung jawab aja, bismillah. Aku dapat satu ilmu, jadi kita bisa mengetahui bahwa seseorang yang balik lagi itu menjadi sebuah pertanda jodoh atau bukan, ujian atau musibah, kita bisa tahunya dari mana sih? Nah, ternyata kita bisa mengetahui bahwa ketika seseorang itu datang, yang membuat diri kita semakin taat kepada Allah, diri kita nggak mencoba balikan, kita nggak pacaran sama dia, tapi lebih kepada, oke, seseorang itu balik lagi, tapi aku nggak bakal pacaran, aku nggak bakal balikan sama dia. Aku bakal fokus perbaiki aku bakal fokus untuk jaga diri aku. Semakin kamu taat, semakin kamu jaga diri. Dan kamu berharap kepada Allah bahwa, ya Allah, jika memang seandainya dia jadi jodoh aku, maka permudahlah semuanya. Dan jika memang dia bukan jodoh aku, maka berikanlah keyakinan kepada aku bahwa untuk agar hati aku tuh yakin untuk ikhlas dan bersabar. Untuk ridho juga seperti itu. Nah, maka aku pengen bilang kepada kamu bahwa emang sulit rasanya. Bahkan ketika pun kita ingat lagi, rasanya ya, tadi benar. Jadi pengennya nangis gitu kan. Ketika pun kita buat quotes ya pasang di story gitu kan.
pasang di feed kita, biasanya orang-orang yang ada sesuatu yang pengen disampaikan ke orang, tapi dia sulit untuk menyampaikannya karena orang itu misalnya nggak bisa komunikasi sama kita, tapi dia share di feed dia share di story, biasanya itu lebih apa ya, buat kita tenang gitu. Tapi aku pengen bilang kepada kamu, dalam fase seperti itu, emang nggak akan mudah, akan berat. Kalau misalnya ingat-ingat, bakal mungkin gampang nangis juga. Aku yakin bahwa semua rasanya, orang-orang kan akan menghadapi satu situasi yang rasanya tidak berbeda jauh dengan hal yang seperti itu. Tapi yakinlah bahwa teman-teman, bukankah gitu ketika memang kita berusaha taat sama Allah, tapi keadaannya tuh kok malah semakin sulit gitu. Ketika sekarang mau yakin sama Allah, kok tantangannya semakin banyak, semakin berat gitu kan. Nah, itu aja aku mencoba untuk berhusnuzon bahwa ketika kita sekarang yakin kepada Allah, tapi seorang itu ternyata ketika kita sekarang udah berhijrah, ternyata balik lagi misalkan, muncul lagi. Kita ngerasa kok jadi sulit move on, gagal move on dan sebagainya. Nah, maka kita mau tahu itu ujian atau musibah, dia jodoh atau bukan, selagi kamu menjaga hubungan kamu kepada Allah, maka insya Allah kalau misalnya dia jodoh, akan dipertemukan dengan jalan yang terbaik. Kalau misalnya bukan, akan Allah jauhkan dengan cara yang terbaik juga, seperti itu. Nah, maka aku pengen bilang kepada kamu, ketika kamu sekarang pengen nangis pun misalnya karena merasa berat sebagainya, nggak masalah. Mau nangis, mau curhat sama Allah, mau sujud, mau sepertiga malam atau gimana, mau cerita sama temannya, nggak masalah. Nah, maka ini juga pentingnya bahwa ketika kita sekarang emang tahu ya, harapan itu sedalam itu, dan akhirnya kita merasa sulit untuk bisa keluar di sana ketika memang sudah tidak mendukung keadaannya, berarti itu bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya, untuk menjaga perasaan kita itu dengan sebaik mungkin. Karena kita tahu bahwa emang keadaannya kalau misalnya udah berharap jauh dan akhirnya ekspektasi kita tidak terpenuhi, biasanya emang akan berat banget untuk kita keluar dari sana. Nah, tapi ingat teman-teman, mungkin barangkali kita merasa kayaknya aku nggak bisa move on deh, kayaknya aku berat dan sebagainya. Tapi tadi balik lagi kepada Allah itu mudah banget ngeubah kondisi setiap hati hambanya. Maka ada satu doa yang sering aku sampaikan kepada teman-teman aku, apa itu? Bilanglah kepada Allah, ya Allah, jika seandainya keadaan yang nggak bisa diubah, maka ubahlah hati hamba untuk menerima keadaannya. Maka berulah seperti itu kepada Allah. Jadi terkadang ya teman-teman, dari setiap masalah yang ruwet banget yang kita hadapi, keberatan yang kita hadapi itu, terkadang kita harus nikmati aja, ya udah telan aja gitu. Telan aja, nikmati bahwa keadaannya seperti ini. Dan yakinlah emang kalau misalnya kita udah merasakan emang kondisi seperti ini, tapi kita berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, masih tetap taat, insya Allah ada jalan yang terbaik. Dan Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Itu janji Allah. Jadi taat berhubungan dengan jalan keluar. Jadi kalau misalnya pengen move on, pengen bisa lepas dari hal tersebut, ada prosesnya, berusaha taat agar Allah bantu. Jadi biarlah Allah yang menyembuhkan dan waktu yang membiasakan. Bismillah, kuat. Insya Allah, Allah kuatkan. Amin. Mana Kak Rara? Alhamdulillah. Jawaban Kak Sahar aman? Aman, sudah Oh. lega sih Kak. Tapi aku ingin tanya satu pertanyaan lagi. Ini karena kan aku sekarang gagal move on kan ya Kak. Terus ini gimana sih caranya untuk membuka hati? Maksudnya aku tuh karena gagal move on itu tuh sampai takut buat buka hati gitu loh Kak. Padahal di sekelilingku tuh banyak orang yang kagum sama aku, banyak yang suka sama aku, tapi kayak aku tuh nggak nggak bisa ngebuka hati itu. Oke, baik. Kayak Dan aku bingung tuh mau tanya lagi kayak aku bilang ke Mbak Rara, sorry ya, kayaknya bukan nggak bisa, tapi emang belum nemu aja yang bisa mengganti peran dia. Dan aku yakin deh, teman-teman, pernah mungkin nonton baca di Instagram, di feed atau sebagainya, masih banyak tempat yang belum kita kunjungi, masih banyak orang yang belum kita temui, masih banyak makanan yang belum kita coba. Dan itu kan, ingat, dunia ini luas teman-teman. Coba naik ke, kalau misalnya Ustaz Felix tuh bilang, naik ke pohon kelapa. Di sana apa? Loncat enggak? Lihat, orang tuh banyak. Nah, tapi tadi, dalam keadaan tadi benar,
ketika orang sekitar tuh banyak yang kagum, tapi kita susah untuk buka hati kita. Aku bilang kepada kamu, bukan nggak bisa buka hati, tapi emang belum nemu aja. Tapi mungkin jawaban ya, untuk mempersingkat, jawaban terbaiknya adalah nikmati aja keadaannya, dan aku berdoa semoga Mbak Rara, semoga Allah pertemukan dengan seorang yang terbaik sesuai dengan skenario-nya insya Allah. Jadi nikmati aja, ada Allah bersama kita insya Allah. Yes, terima kasih Kak Asar atas jawabannya. Mungkin teman-teman bisa kasih semangat ke Mbak Rara kali ya, mungkin boleh tulis di kolom chat semangat Mbak Rara, semangat Mbak Rara. Kita bisa Mbak, epic comeback Mbak, bisa Mbak, alhamdulillah Mbak. Boleh teman-teman semua ya, semangat Mbak Rara, boleh diberikan semangat online-nya mungkin. Iya, itu ada Kak Dina, Kak Dila. Semangat Kak Rara ya, insya Allah akan diberikan skenario terbaik oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Allah, amin, amin. Wah, itu banyak tuh Mbak. Wah, diberikan semangat tuh Mbak ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi saya udah bilang ada 2 kesempatan buat yang resen langsung. Tadi saya udah baca-baca pertanyaan. Kita akan beralih ke pertanyaan di kolom komentar teman-teman. Tadi saya sudah dapat 2 ya, memang banyak banget teman. Kayak saya dapat 2 nih yang ya seenggaknya di love sama orang-orang. Jadi kayak ngerasa ini bagus nih. Ini ada dari Kak Anggun Cahyani, ini Kak Saha bertanya, bagaimana kita bisa tetap teguh dengan prinsip yang kita punya Kak, yaitu menjaga hati gitu ya, nggak pacaran segala macam. Tapi kita sedang didatangkan ujian doi yang kita suka, yang kita cintai secara diam-diam mungkin bertahun-tahun itu tiba-tiba datang gitu Kak. Buat bisa bilang kayak ngajak mungkin pacaran lah, atau mungkin dengan embel-embel komitmen bareng-bareng lah, yang sebenarnya itu sama aja esensinya. Itu gimana tuh Kak, biar kita tetap teguh dengan prinsip kita tuh Kak, itu gimana Kak? Ini struggle banget. Aku bilang ini berat posisinya. Kenapa? Karena seseorang yang kita kagumi, coba bayangin nggak, kamu suka sama orang, orangnya respon balik. Wah, itu kita ada di fase pertama, kita dilema. Antara kita menjaga kesolehan kita, menjaga ketaatan kita kepada Allah, atau kita mencoba menjaga dia sembari menjadi orang yang soleh dan solehah. Bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Nah, ini poinnya. Tapi jika seandainya memang dia balik untuk ajak nikah, itu kan beda lagi ya, itu konteksnya kebaikan. Tapi kalau dia balik untuk pacaran dan sebagainya, aku pengen bilang pada kamu gini, ada salah satu kalimat yang sering aku baca juga, setiap aku melihat kamu lagi, aku jatuh cinta lagi. Nah, itu kan menjadi sebuah kode atau menjadi sebuah sinyal bahwa perasaan itu bisa tumbuh karena kita sering ketemu, karena kita sering lihat. Nah, maka aku pengen bilang kepada kamu bagaimana cara kita menjaga prinsip kita agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan ini. Kita nggak balik, apalagi dengan ujian si doi-nya tuh balik lagi, atau dia muncul di mana saat-saat kita berusaha untuk meyakinkan bahwa prinsip kita tuh kita akan coba istiqomahkan. Nah, tapi aku pengen bilang kepada kamu, prinsip itu akan terjaga dan akan kuat ketika emang prinsip kita tuh terus ditopang, atau kita mencoba untuk membangun fondasi-fondasi yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan sesuatu yang kita bisa antara gini, contoh kalimat simpelnya gini, sampai sekarang aku cerita kepada teman-teman, aku tuh orangnya alhamdulillah sampai hari ini aku bersyukur pada Allah, itu untuk suka sama orang tuh nggak gampang banget. Aku objektif banget gitu, melihat seorang yang aku sukai, aku kagum tuh rasa berkaitan kepada sebenarnya ketika aku sekarang suka, itu akan menjadi sebuah dampak impact apa gitu kepada kebaikan yang akan aku lakukan. Dan aku ngerasa bahwa kayaknya nggak ada hal yang bermanfaat deh ketika kita mencoba untuk mendapatkan seseorang tapi dengan cara yang salah, dengan merupakan sebuah jalan maksiat gitu. Nah, maka sampai hari ini aku banyak orang yang nanya gitu, Kak, gimana caranya kita bisa bertahan gitu dengan zaman yang ada orang teman-teman kita pacaran tapi kita berusaha berpegang terhadap prinsip kita tetap jomblo fisabilillah sampai waktunya, sampai ada seseorang yang ngajak nikah kita. Maka ini bisa terjadi pertama karena memang kita sekarang lagi belajar. Kita fokusnya tuh ke belajar gitu. Karena teman-teman, aku sering kali lihat gini, ada orang yang benar-benar fokusnya tuh emang kepada diri sendiri, fokus pengembangan diri, fokus belajar untuk ngembangin ilmunya. Dan akhirnya ketika bahas tentang bucin, itu ngerasa kayak kurang berharga gitu loh. Jadi maksudnya ketika bahas bucin tuh dia tuh akan bilang bahwa lu tuh ngomongnya bahasan bucin mulu deh. Karena kenapa? Karena dia udah di level antara pemikiran dia, ilmu dia, itu sudah menunjang dia agar prinsipnya itu kuat gitu. Nah, maka sampai hari ini pun aku pengen bilang kepada teman-teman semua, setelah hijrah itu, cobalah untuk hijrahnya itu next level up gitu. Dengan suatu bahasan yang berkaitan itu bukan tentang perasaan mulu gitu, tapi berkaitan dengan bagaimana emang perasaan itu lagi menggebu-gebu, tapi kita bisa
konversi kepada sesuatu yang bisa bermanfaat dan kontribusi yang banyak bagi agama kita dan dakwah seperti itu. Nah, maka disinilah bagaimana caranya peran kita itu dikaitkan dengan sesuatu biar prinsip kita kuat, perbanyak belajar, pakai pondasi ilmu, prinsip kita juga terus ditopang bagaimana caranya agar prinsip itu nggak mudah goyah. Itu tergantung bagaimana pondasi akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, terus juga ilmu kita, dan bagaimana caranya apa yang kita pengen istiqomahkan dalam prinsip kita itu bisa ditopang dengan kita hidup atau kita tinggal di circle-circle yang mendukung kebaikan kita. Maka barangkali teman-teman hari ini prinsip kita tuh mudah goyah, kita terbawa toksik dan sebagainya. Mungkin kita tidak mencoba mengkondisikan lingkungan pertemanan kita. Karena yakin deh, ketika teman-teman sekarang berteman sama orang-orang yang terus belajar, orang-orang yang terus fokus sama dirinya sendiri, biasanya kita juga akan terbawa sama mereka. Tapi begitu sebaliknya, ketika kita ngobrolinnya sama teman-teman kita, atau kita punya teman yang emang ngebetnya atau ngomonginnya hal-hal yang kayak gini aja, misalnya pacaran dan sebagainya, rasanya itu pun kita akan terbawa juga seperti itu. Maka prinsip kuat itu akan terjadi karena tadi ditopang dengan ilmu, pemikiran kamu yang matang, akidah kamu yang kuat, gitu aja. Karena guru aku bilang seasin-asinnya air laut itu nggak membuat rasa ikan itu semuanya asin sebelum diolah. Coba ingat-ingat poinnya. Seasin-asinnya air laut itu tidak menjadikan ikan itu rasanya asin sebelum diolah. Kalau misalnya kita sekarang menyalahkan kondisi bahwa Kak, aku tuh pacaran karena lingkungan aku kayak gini, aku tuh prinsipnya nggak kuat karena lingkungan ini, dan sebagainya. Emang mudah untuk menyalahkan lingkungan, emang mudah untuk menyalahkan pertemanan, tapi barangkali teman kita mudah goyah tuh karena prinsip hidup kita yang memang belum beres. Nah, ketika emang kita merasa masih mudah goyah, prinsip kita belum tumbuh, prinsip kita belum kuat, nah maka kan itu menjadi PR bagi kita untuk mau terus belajar, untuk fokus sama diri sendiri, terus fokus pengembangan diri, agar setelah nanti Allah pertemukan dengan seseorang yang sudah tepat, kita udah siap dengan sesuatu yang bisa menghasilkan sebuah karya setelah emang pernikahan. Mungkin agak so tau karena aku belum nikah, tapi ya memang seperti itu mungkin keadaannya. Mungkin itu aja pertanyaannya. Barakallahu fikum. Oke, alhamdulillah. Nah, ini ada special case lagi nih Kak, ditambah lagi case-nya. Kalau semisal orang yang kita crush doi kita bertahun-tahun gitu, dia itu ngajak pacaran cuma dengan tambahan ini bakal dibawa ke jenjang serius gitu loh. Ini bakal nikah gitu loh. Nah, itu gimana tuh Kak? Oh iya nih pasti nggak main-main nih, cuman pasti kenapa lewat fase pacaran karena harus mengenal satu sama lain dong. Kan biasanya tuh gitu tuh alasannya tuh kayak masa kita nggak mengenal satu sama lain dulu sebelum mengarah ke hal yang serius gitu. Jadi ya pacaran dulu baru ntar tapi serius ini bakal dijalani ke jenjang pernikahan. Nah, itu apakah itu jalan terbaik ataukah seperti apa gitu Kak dilemanya itu? Ya, baik. Teman-teman mau menerima ataupun nolak sesuatu yang kita ambil dengan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan begitupun kita mencoba untuk menuju jenjang pernikahan, bukankah keberkahan yang kita cari, teman-teman? Nah, tapi banyak kok Kak orang yang pertamanya pacaran bertahun-tahun akhirnya nikah. Iya, emang banyak kayak gitu. Tapi bukan berarti boleh gitu ya. Jadi coba hari ini ya, teman-teman, karena kita tuh sering kali ngedengar ini tuh, oh nggak apa-apa, teman aku juga gini, orang-orang juga gini. Bukan berarti itu boleh, enggak. Karena pendapat kita dengan pendapatnya atau perintah Allah itu beda banget. Manusia itu adalah hamba dan enggak sama sekali bisa menjadi seorang Tuhan dalam mengambil pendapat. Maka kalau misalnya teman-teman gini, ini rumusnya ya, bukan tentang seberapa banyak orang melakukannya, tapi tentang seberapa Allah tuh ridho nggak aku melakukan kayak gini, kayak gitu. Dan aku pengen bilang teman-teman, kita nggak bisa mengingkari, kita nggak bisa menafikan. Kita tuh nggak tenang teman-teman. Kita nih pengen nikah, tapi lewat pacaran dulu aja deh, biar kita bisa saling mengenal. Bukankah dalam Islam itu luar biasa adanya khitbah, ada misalnya ta'aruf dan sebagainya, itu kan udah menjadi sebuah jalan yang sudah Allah tunjukkan. Tapi kita tuh sok tahu, kalau misalnya kita nggak pacaran, artinya kita nggak kenal teman-teman. Yang lebih tahu dan lebih kenal kita sama orang lain kan Allah. Kenapa sih kita ambil pendapat diri sendiri? Kan tanda kutip ya, kurang ajar, kita kayak melanggar atau kita melewati sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Maka kalau misalnya ditanya, boleh nggak kita berpacaran tapi akhirnya nikah kok? Ya kalau misalkan emang mau ngambil sesuatu yang kebaikan tapi jalannya enggak Allah ridhoi, yakin akan mendapat sebuah keberkahannya. Karena keberkahan itu yang akan mempengaruhi
kebahagiaan kehidupan kita, ketenangan hidup kita, dan kemudahan setiap rezeki kita. Karena barangkali hari ini hidup kita nggak tenang, hidup kita nggak bahagia, hidup kita nggak nyaman, rezeki kita tuh kayak kurang. Barangkali bukan karena kurangnya, tapi nggak berkahnya itu. Nah, maka carilah sesuatu yang sudah Allah ridhoi. Jadi rumusnya tuh bukan karena orang lain banyak kayak gitu terus kita ngikutin, bukan. Tapi Allah tuh ridho apa enggak. Nah, maka aku yakin ya teman-teman, mungkin hari ini ya kita belum mendapatkan jawaban-jawaban dari dari hal-hal seperti itu. Kita nggak tahu gitu. Kita sekarang nggak pacaran terus nanti kita bisa dapat pernikahan yang bahagia atau enggak. Tapi kita bisa yakin bahwa kalau Allah udah kasih jalannya kayak gimana, Allah udah kasih tahu caranya kayak gimana, ikutin aja. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu masa depan, sedangkan kamu tuh enggak. Itu poin pentingnya. Gitu aja. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sepertinya itu banyak banget tamparan-tamparan online yang barusan kita dapatkan teman-teman ya. Masya Allah buat jawabannya Kak Sahar. Oke, sebelum lanjut kayaknya saya dapatin satu pertanyaan di kolom komentar lagi, baru mungkin ke raise hand ke satu orang lagi. Nah tadi kan teman-teman semuanya, tadi Kak Sahar tuh udah ngomong banget soal gimana cara kita menjaga prinsip kita. Salah satunya dengan melalui lingkungan kita coba mencari lingkungan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT gitu. Nah kebetulan juga bisa nih kebetulan di Jovisa ini lagi buka rekrutmen buat jadi bagian dari tim Jovisa gitu loh. Kita ngomongnya leaders gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lihat di Instagramnya Jovisa, Jovisa kan lagi buka open recruitment buat jadi bagian dari tim leaders kita bilangnya atau volunteer gitu. Nah ini pas banget nih buat teman-teman nih buat bergabung bersama leaders Sobat Jovisa gitu loh. Jadi kapan lagi kita bisa bertemu sama orang-orang yang saling mengingatkan pada ketaatan pada Allah SWT. Soalnya itu kan penting juga kayak buat mencari teman-teman yang saling mengingatkan gitu kepada ketaatan kepada Allah Taala. Jadi ya jangan sampai telat ya teman-temannya, langsung aja cek di Instagram jovisa.id gitu. Jadi itu udah ada di link bio-nya itu, link pendaftarannya gitu loh. Harus seperti apa kalian bisa langsung lihat aja di linknya gitu. Oke, kita lanjut. Ini mungkin masih ada waktu buat satu pertanyaan di kolom komentar sama yang raise hand. Tapi kita bakal lihat ke depannya. Ini ada pertanyaan nih Kak. Sepertinya juga ini buat gimana cara kita buat saling mengingatkan kepada teman-teman kita nih. Ada pertanyaan dari Kak Dila Fadila. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menasihati orang yang berpacaran tanpa bikin dia tersinggung Kak? Apalagi ini orangnya dekat banget gitu, dan kita apalagi mungkin adik kita sendiri mungkin atau kakak kita gitu, keluarga kita atau mungkin bestie kita gitu ya. Itu gimana tuh Kak caranya tuh? Ini aku rasanya momen aku juga kayak gini hari ini. Kebayang nggak teman-teman gini? Orang-orang kan kenal aku brandingnya tuh ya seorang pendakwa di sosial media gitu kan. Nah tapi teman-teman dekat aku itu banyak yang pacaran beneran, banyak yang pacaran. Nah tapi gimana sih caranya aku nasihatin mereka gitu agar mereka tidak tersinggung karena mereka teman dekat aku, bahkan misalkan keluarga misalkan ya dan sebagainya. Itu emang teman-teman aku bilang itu suatu hal yang nggak mudah. Tapi aku pengen bilang kepada teman-teman semua, yang aku lakukan kepada mereka itu cuma satu aja. Apa itu? Bagaimana caranya kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Karena ketika pun aku nggak pacaran, aku ngerasa tenang-tenang aja hidup ini. Dan mereka tuh lebih kepada, mereka tuh akan coba mikir gitu, oh ini Bang Sahar tuh nggak pacaran gitu, tapi hidupnya tuh misalkan ya kelihatan tenang dan sebagainya gitu. Nah jadi lebih kepada, kamu rasa kalau misalkan kamu negur dia, itu rasanya akan membuat hubungan kamu sama teman dekat ini biasanya akan ada slack gitu. Nah, tapi ini kan menjadi sebuah pilihan juga bagi kita. Emang kalau misalkan emang kita mau nasihatin mereka, itu sebenarnya yang paling berpengaruh adalah kita menjadi teladan bagi mereka. Kita nyontohin aja gitu. Dan ketika pun aku ngobrol sama mereka, aku pun sebenarnya ada bahas ya ketika pun nanya kepada mereka, kamu sekarang pacaran ya gitu kan. Nah, gimana udah berapa lama dan sebagainya. Nah, terus dia tuh nanya balik gitu. Har, emang kamu nggak tertarik pacaran gitu. Dan aku bilang kepada dia, bukan nggak tertarik sih, lebih kepada ya, aku pengen bertahan aja dengan sebuah ketaatan gitu, karena aku ngerasa aja gitu, aku, ketika berharap sama orang, berharap sama manusia, aku nggak dapet ketenangan itu. Dan sampai hari ini pun ya, barangkali mungkin walaupun hari ini kan ada orang ya yang nggak pacaran tuh karena, eee, dia emang nggak pacaran tapi dia takut akan kesepian, itu kan kita rasain gitu kan.
nggak ada teman cerita, kita mau cerita kemana, kita mau nge-up di Instastory dianya nggak lihat misalnya dan sebagainya. Nah, tapi yakinlah teman bahwa kalau misalnya kita sekarang pengen nasihatin teman kita, apalagi teman dekat kita, bahkan keluarga kita, aku pengen bilang kepada kamu cara mendakwakannya itu bukan dengan memberikan teguran atau kamu ngenasihatin kalimat apa-apa, enggak. Karena siapapun itu orang yang berpacaran biasanya susah untuk dinasehatin, kita ngerasain kayak gitu. Udah kalimat ayat tentang neraka, enggak tergubris. Mau kalimat yang paling lembut pun udah dibawa renungan, pakai backsound yang indah sebagainya, tetap enggak sadar-sadar. Karena kenapa? Karena seolah mata mereka buta, telinga mereka tuli. Nah, tapi ingat juga, ada satu kalimat juga yang aku tahu ya, bahwa iyalah, kan ada dalam surat Al-Isra ayat 32, itu wala taqrabuz zina. Itu kan sebuah kalimat, sebuah ayat dari Allah yang kita nggak boleh deketin zina, kita nggak boleh untuk pacaran dan sebagainya. Nah, kalimat atau ayat yang sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran aja mereka nggak nurut, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, ada seorang hamba. Nah, tapi aku pengen bilang kepada kamu, cukuplah jadi teladan bagi mereka. Ketika kamu sekarang gak pacaran, kamu tetap istiqomah, tetap fokus belajar, tetap jaga kebaikan kamu, datang kajian, belajar terus. Itu akan buat mereka mikir pada akhirnya. Karena dia akan melihat gitu. Ih, Kak, sampai kapan gitu aku bakal kayak gini gitu. Ngurusin seseorang yang tanda kutip, apapun yang kita berikan kepada dia, itu masih ada sesuatu yang rasanya tuh nggak tenang. Contohnya apa? Contohnya kita ngasih barang ke dia, ngasih uang kepada dia, sedangkan dia bukan jodoh kita, bukan sesuatu yang Allah halalkan. Itu kan udah ngabisin uang, ngabisin waktu banget bagi kita, kayak gitu. Jadi fokus aja di teladan, biasanya ketika kita mencoba jadi teladan bagi mereka, bisa mereka tuh mikir, akhirnya bisa luluh juga. Nah, tapi salah satu momentum terbaik untuk nasihatin mereka adalah ketika patah hati. Ketika dia patah hati, cepet deketin, kasih tahu dia, "Bro, mau sampai kapan kamu patah hati lagi?" Kayak gitu. Nah, maka cara terbaik untuk nasihat orang pacaran biasanya ketika dia patah hati. Jadi teladan dan berdoa sama Allah. Ya Allah, hamba punya teman, hamba punya saudara, hamba punya keluarga, tapi mereka masih pacaran ya Allah. Ya Allah, tolonglah berikanlah mereka hidayah agar mereka terjauh dari suatu hal yang Engkau tidak ridhoi. Karena betapa baik dari kita yang meminta dan berdoa pengen dipertemukan jodoh yang terbaik, tapi kita lupa untuk tidak berdoa agar teman baik kita itu kembali kepada Allah. Jadi saling mendoakan, saling menasihati, dan jangan lupa untuk terus menjadikan diri kita teladan bagi mereka. Seperti itu aja. Betul. Jadi begitu ya teman-temannya. Jadi ya emang harus cara tampar batin Kak ya gitu. Tampar batinnya di timing yang tepat. Gitu. Jadi harus up to date kapan nih teman kita nih lagi masa-masa down-nya gitu, lagi putus gitu baru kita ajar di situ. Oke, begitu teman-teman. Oke, tadi ini pertanyaan, kita ngumpulin pertanyaan di kolom komentar udah. Jadi kita beralih lagi ke yang raise hand. Sepertinya ini Kak Zemi TWN udah pegel, kayaknya nih tangannya udah diangkat dari tadi. Masih ada waktu sepertinya, jadi mungkin boleh Kak Zemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk waktunya. Ini mau tanya gitu. Ada seorang ustadz tapi dia maunya nikah siri gitu. Gimana ya itu? Katanya sih ya istrinya kan udah meninggal. Terus dia memilih nikah siri karena kalau nikah biasa katanya dia nggak dapat uang pensiun dari almarhum istrinya kayak gitu untuk anak. Oke, baik. Kayak gitu. Baik. Oke. Terus? Ya, makasih. Oke, baik. Nah, mungkin untuk pertanyaan ini pembahasannya kalau menurut aku ya, aku rasanya belum berkompeten untuk menjawab pertanyaan ini, karena ini berkaitan tadi ada nikah siri dan sebagainya. Nah, mungkin buat yang bertanya bisa disampaikan mungkin ya ke admin Jovisa, nanti bisa disampaikan ke guru yang ada, nanti bisa mungkin dijawab lewat pesan WhatsApp kayak gitu. Karena aku pun sampai hari ini masih belajar dan takut menjawab sesuatu yang belum aku kuasai. Mungkin itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, buat Kak Zemi, boleh ya Kak disampaikan aja pertanyaannya ke Instagram @jovisa_id. Jadi ya mudah-mudahan Jovisa punya relasi yang lebih luas dengan ustadz yang udah komponen gitu Kak ya, buat menjawab pertanyaan dari Kak Zemi gitu. Terima kasih Kak. Karena memang Baik, Kak, makasih. iya, oke, makasih Kak Zemi. Oke, sepertinya kita bisa. Berarti Kak tadi ada Kak Ingrid tadi sepertinya udah nurunin tangan. Sebelum Kak Farah, Kak Ingrid
soalnya tadi resen sebelum Kak Farah soalnya. Jadi mungkin kan udah turun tangannya, jadi mungkin Kak Farah Hilmi Daulati mungkin sepertinya ya, udah on cam juga gitu, resen juga. Lah monggo Kak, silakan pertanyaannya Kak. Oke Kak, saya mau tanya sama Kak Sahar. Pakai perkenalan nggak Kak? Boleh sebutkan nama aja baru pertanyaannya Kak. Oke, perkenalkan nama saya Farah. Saya mau tanya sama Kak Sahar, Kak, apakah jodoh itu sudah ditetapkan atau memang harus diusahakan? Karena kan perempuan itu kan fitrahnya itu dikejar, bukan mengejar. Nah, kalau menurut Kak Sahar, perempuan mengutarakan perasaan ke lawan jenis, itu menurut Kak Sahar lebih baik secara langsung atau lewat perantara, Kak? Itu pertanyaan saya. Baik. Nah, ini jawabannya adalah harus lewat perantara. Karena bagaimanapun dalam Islam kan ada aturannya, ta'aruf dan sebagainya kayak gitu. Nah, maka memang harus lewat perantara. Dan ketika pun emang ada berniat untuk nikah, itu kan perantara untuk ngasih CV-nya itu lewat ya perantara itu, seorang wali dan sebagainya. Nah, maka kalau misalnya ditanya juga jodoh itu takdir atau yang sudah ditentukan Allah atau bukan atau sebagainya, maka sebenarnya kan ada yang namanya qada dan qadar seperti itu. Tapi karena ini bahasan akidah, ini bakal panjang banget jawabannya, karena ini berkaitan sama takdir. Tapi mungkin untuk jawaban takdir atau bukan, sebenarnya ini adalah takdir yang kita bisa usahakan. Takdir yang kita bisa coba kejar gitu. Kalau misalnya seandainya itu sesuatu yang akan membuahkan sebuah hasil kebaikan seperti itu. Nah, maka lebih kepada untuk menemukan jodoh kita itu adalah bagaimana cara kita memantaskan, kita berikhtiar, dan berikhtiarnya tadi bisa aja lewat perantaranya untuk menyampaikan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan untuk penyampaian perasaan itu harus lewat perantara seperti itu jawabannya. Gimana Kak Farah? Aman jawaban dari Kak Saharnya? Iya, Kak. Terima kasih. Oke. Iya, mungkin kayaknya ini masih bisa satu pertanyaan yang saya ambil buat Kak Sahar. Ini ada pertanyaan masuk. Jadi itu sebenarnya apakah kita emang udah harus siap lahir batin, finansial, spiritual, fisik segala macam baru kita bisa mengutarakan ke yang kita sukai gitu. Atau emang kan banyak orang bilang apa ya kayak takut hilang gitu orang segala macam gitu. Atau kayak emang ya udah kalau udah pas lu siap aja baru lu bisa maju gitu loh. Ya, baik. Oke, jawabannya simpel aja. Apa itu adalah kalau misalnya emang udah siap. Nah, tapi siapnya ini dalam apa sih? Nah, aku dapat ilmu juga tentang kesiapan menikah itu. Pertama, dari mental, kesiapan mental. Kedua, kesiapan ilmu. Ketiga, kesiapan finansial. Dan keempat itu ada kesiapan fisik kita. Nah, maka dalam 4 aspek tadi, kalau misalnya kita sudah berikhtiar untuk memenuhi aspek tersebut, tapi ini dari kita tuh yang takut menikah karena belum mapan misalnya. Gitu kan. Nah, tapi ini bisa menjadi sebuah poin penting bagi teman-teman. Biasanya, ini nasihat dari guru aku, yang disampaikan kepada aku adalah, kalau misalkan kita mau nikah tapi takut karena ekonomi, berarti nikah kita itu belum memiliki visi yang besar dan belum memiliki visi yang jelas. Kenapa? Karena nikah itu kayak siap mau susah, mau bahagia, mau perih atau gimana, udah siap aja. Pahit asamnya seperti itu. Nah, maka kalau misalnya ditanya persiapannya seperti apa dan sebagainya, ini lebih kepada ketika kamu sekarang sudah berkonsultasi kepada guru kamu atau kepada orang tua kamu, misalkan Bu atau Ayah, aku misalkan pengen menikah, bagaimana pandangan kedua orang tua kita seperti itu. Bagaimana pandangan guru-guru kita seperti itu. Biasanya memang ya terkadang teman-teman apa yang menjadi sebuah pikiran bagi kita hari ini pengen menikah dan sebagainya, coba disampaikan kepada orang yang memang sudah berpengalaman, orang yang berilmu. Biasanya mereka tuh punya jawaban terhadap apa yang kita bingungkan hari ini. Jadi aku juga sekarang ya merasa untuk memberanikan diri untuk ngobrol sama guru aku atau ngobrol sama orang tua aku terhadap sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan ini. Itu nggak masalah seperti itu. Kalau misalnya kesiapannya tadi, pertama mental kamu, kedua finansial, ketiga itu adalah ilmu, dan keempat adalah fisik kamu seperti itu. Maka insya Allah ketika sudah kamu ikhtiarkan, tapi misalnya tidak menunggu mapan nggak apa-apa, tapi kamu sudah siap terhadap
kamu bisa tanggung jawab dan sebagainya, insya Allah itu bisa menjadi sebuah kerangka bahwa kita mungkin insya Allah sudah siap menikah seperti itu. Tapi tentu kita berdoa ya, semoga Allah itu terus membimbing kita, semoga Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang bisa terus mengarahkan kita, karena insya Allah juga ketika kita sekarang emang mau nikah dan akan ada jalan-jalan terbaiknya Allah mudahkan, insya Allah akan ada jawaban-jawaban terbaik dan Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang baik juga, seperti itu mungkin jawabannya. Barakallahu fikum. Hilang sebentar tadi ya, maaf. Oke, mungkin itu kayak pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas di sesi Jovisa Talk pada malam kali ini. Mungkin saya akan berikan waktu ke Kak Sahar nih buat dari semua obrolan tamparan-tamparan online yang sudah diberikan segala macam wejangan materi sharing. Mungkin ada kalimat penutup nih Kak ya buat teman-teman kita semua yang di sini sobat-sobat Jovisa gitu. Mungkin silakan Kak Sahar buat kalimat penutupnya gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada malam kali ini. Semoga teman-teman semua Allah mudahkan dan semoga Allah istiqomahkan dalam setiap kebaikannya. Dan aku berharap buat teman-teman hari yang mungkin lagi kesulitan, lagi ngerasa susah move on dan sebagainya, aku berharap dengan harapan yang terbaik, dengan doa yang terbaik, bahwa selagi Allah bersama kita, semuanya akan baik-baik aja. Yakin teman-teman, tetaplah jaga gelar kita menjadi Jovisa ini. Kalau misalnya emang kita dalam fase penantian, dalam fase penungguan, dalam fase dimana kita mantapkan, ya udah. Semua yang kita rasa berat, semua rasa yang kita sulit, semua rasa kita pengen pendam dan kita pengen sampaikan kepada orang, tapi belum waktunya, tahanlah karena Allah, agar Allah kuatkan kita. Sampai hari ini ketika teman jadi jomblo, itu bilanglah kepada Allah, ya Allah makasih. Ya Allah istiqomahkan hamba. Nah, dan jika memang sudah waktunya teman-teman menikah, Allah tuh bakal mudahin, Allah bakal mudahin. Masa sih kita udah berusaha taat, tapi Allah bakal sulitin kita? Nggak mungkin. Allah bakal buat kita kebingungan? Nggak mungkin banget. Nah, maka aku pengen bilang kepada teman bahwa sampai hari ini aku belajar untuk ngerasa. Aku selalu merasa untuk tidak merasa puas terhadap apa yang aku dapatkan hari ini. Nggak merasa puas terhadap belajar. Gak merasa puas terhadap memantaskan, karena masih banyak banget PR yang harus aku kerjakan, masih banyak PR yang aku harus coba perbaiki kayak gitu. Nah, disinilah poinnya aku pengen ajak teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sekarang mau yakin sama Allah dengan sepenuhnya, Allah bakal kasih jalan-jalan yang akan membuat diri kita menghasilkan sebuah kebaikan-kebaikan yang banyak. Aku pernah dalam satu waktu ketika 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, mulai hari ini hamba ingin menjadi seorang hamba yang taat kepadamu dengan sepenuhnya, yang ingin mengharapkan semua yang aku harapkan ini kepadamu sepenuhnya. Dan sampai hari ini aku bersyukur teman-teman bisa ketemu orang-orang soleh, bisa ketemu guru-guru yang soleh, bisa sharing kebaikan, dan aku rasa itu semua itu karena Allah yang bantu aku. Maka kalau misalnya teman-teman masih ragu, Allah itu akan berikan yang terbaik bagi kita. Udah terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan, udah banyak. Dan coba lihat hal yang sederhana dengan suatu hikmah agar kita bersyukur. Maksudnya gimana? Gini deh, aku pengen bilang kepada teman, kalau misalnya teman hari ini masih dikasih makan, masih bisa makan, itu kan merupakan sebuah tanda bahwa Allah itu masih memberikan suatu rezeki kepada kita. Allah masih baik banget kepada kita. Kebayang dong, seorang hamba udah maksiatnya banyak banget, udah gak berharap sama Allah, udah kurang ajar sama Allah, terus Allah masih kasih makan, Allah masih berikan kemudahan, Allah masih berikan fasilitas. Kan Allah tuh baik banget. Maka disinilah poin pentingnya tadi teman-teman, belajar dari centang abu 2 gitu kan, 2 centang abu dari WhatsApp yang tadi balas-balas ya, ngerti ya, itu sibuk ya, memiliki keterbatasan waktu, dan Allah itu ada, Allah itu nggak memiliki keterbatasan waktu. Maka disinilah yuk teman-teman, aku pengen ngajak teman, aku nggak mau sendiri dalam menikmati kenikmatan dalam hidayah. Yakin deh, bakal bahagia banget ketika kita sekarang yakin bahwa oh iya ya, kan ada Allah gitu. Aku punya Allah, aku bakal balik ke Allah. Aku bersyukur hari ini. Aku ngerasa bahwa oke, apapun yang aku dapatkan hari itu sudah pasti yang terbaik. Dan sampai hari kalau misalnya teman nanya, Kak, pernah nggak sih dalam fase kayak susah move on, ada merasa sering? Banyak kayak gitu, sering banget.
Tapi yang terbaik apa? Adalah menjadikan setiap apa yang kita hadapi itu menjadi sebuah hikmah agar kita bersyukur bahwa ternyata sampai hari ini people come and go, orang datang pergi, cuma Allah yang nggak pergi ninggalin kita. Kenapa setelah hijrah kita berat, kita susah dan sebagainya? Agar Allah itu memberikan sebuah kenyataan yang nyata bahwa dari semua orang yang pergi, hambaku hanya Allah yang gak akan pergi. Jadi aku pengen bilang kepada kamu di masa muda untuk taat, wah itu keputusan yang berat banget teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang teman-temannya tuh kan pergi nongkrong malam ke klub, diskotik sebagainya. Tapi teman memilih untuk bertahan di rumah, baca Quran, tetap sholat, bangun di sepertiga malam, effort untuk sholat malam. Daripada orang-orang yang dan sebagainya. Tapi kita tidak berusaha untuk menjadikan diri kita merasa lebih baik, tapi kita berusaha untuk menjadikan setiap kebaikan kita curahkan semuanya untuk Allah. Maka kalau teman-teman bertanya, Kak, apa motivasi untuk menjaga prinsip sampai hari ini di zaman sekarang? Cuma satu aja. Masa sih Allah udah baik banget bagi kita, selalu ada bagi setiap waktu kita. Terus kita mau jauhin Allah kan enggak banget gitu. Maka teman-teman yuk taat sama Allah yuk. Meskipun berat, meskipun susah, meskipun terbatas. Ketika pun teman ngerasa iman naik turun banget, Kak, aku sedikit-sedikit taat, sedikit-sedikit maksiat. Tapi masih ada dorongan untuk tobat kepada Allah. Itu belum terlambat untuk tobat, balik kepada Allah. Dan satu ayat mungkin, beberapa ayat dalam satu surat, dalam surat Al-Fajr, Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsu sakinah, yarji'i ila rabbika radiyatan mardiyyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Emang itu apa sih makna dari ayat tersebut? Ayat tersebut itu seolah mengatakan kepada kita, hambaku, aku tahu banget kamu tuh capek banget taat sama Allah. Hambaku, aku tahu banget kamu tuh berat banget untuk taat sama Allah. Tapi aku ngerasa kamu capek sholat, kamu capek ibadah, kamu capek zikir, kamu capek belajar, kamu capek untuk istiqomah. Dan Allah mengatakan, sekarang aku tuh udah rindu sama kamu. Sekarang kamu sudah waktunya pulang. Aku udah ridho sama kamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuk kepada golongan orang-orang yang soleh ketika di akhirat. Kita masuk kepada barisan-barisan orang-orang soleh. Dan Allah mengatakan kalimat yang kita harapkan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kepada syurgaku. Kebayang gak sih? Ketika lagi capek banget dan Allah mengatakan, hambaku, kamu udah capek banget. Oke, sekarang masuk ke surgaku dan kamu nikmati semuanya apa yang kamu mau. Mungkin nggak sekarang kemudahannya, mungkin nggak sekarang siap jawabannya, tapi bukankah siap lelah yang menjadikan lelah akan menjadi sesuatu yang berharga dari kebaikan di dunia akhirat. Dan yakinkanlah bagi teman-teman yang udah ngerasa capek untuk istiqomah berat hijrah, teman-teman udah sejauh ini, masa sih mau putar balik? Udah jaga aurat, udah mau sholat, udah mau bangun tahajud, wajib plus sunnahnya kan itu udah pencapaian luar biasa banget. Masa sih mau berhenti hanya karena ucapan manusia, hanya karena kita merasa iman kita belum sempurna? Dan ada satu kalimat yang sering buat aku nangis, seandainya sujud itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang imannya tinggi, rasanya kita menjadi orang-orang yang tidak percaya diri untuk bersujud kepada Allah lagi. Maka ya teman-teman, kalian nggak sih, kita bareng-bareng dan kita bersama Allah. Itu poin penting. Nggak apa-apa nggak punya pacar, yang penting kita punya iman. Saya istiqomah, tetap tenang, ada Allah. Kalau misalnya lagi capek, lagi berat, lagi apapun keadaannya, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma kamu doang yang bisa. Cuma kamu doang, yang lain nggak. Sama kita, yakinlah suatu saat kita bakal pulang. Dan ketika kita pulang, kita ketemu sama seseorang yang benar-benar cinta sama kita, benar-benar rindu kita. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kebayang gak sih ketika kita panik di padang mahsyar, tiba-tiba ada orang yang nepuk pundak kita. Kamu tuh umatku, ayo masuk kepada barisanku, kita akan lewati ini semua. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka perbaiki diri, santaskan diri, temukan Allah dalam hati kita, dan Allah itu fa inni qarib, Allah itu dekat dengan kita. Maka harapan itu akan selalu ada bagi orang-orang beriman. Dan kalimat terakhir, tidak ada sad ending bagi orang-orang yang yakin sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.